Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita kedapatan narasumber yang amat luar biasa untuk mengisi materi Dhamma kelas pada sore hari ini dengan tema Buddhism at Digital Era. Maka dari itu, terlebih dahulu, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Emil Atmajaya. Saat ini, beliau tengah menjabat sebagai CEO Founder EQ World Indonesia, juga Emotional Intelligence Trainer and Coach. Beliau juga menjabat sebagai pembina Sadhu United, juga pengurus Wihara Mahawira Graha Pusat. Demikian profil singkat yang bisa disampaikan. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Emil untuk mengisi Dhamma kelas pada sore hari ini. Silakan. Ya, Sisi Yesu, Omitohut. Oke, teman-teman sedama semuanya Omitoho. Iya, thank you semuanya bisa lihat wajah saya. Iya. Oke, kelihatan ya. Saya kelihatan di layar Anda. Halo. Kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Iya. Ya. Bisa kelihatan ya suhu ya? Bisa. Oke, karena saya pakai flip chart, jadi saya nggak pakai slide. Jadi boleh nanti saya biar lebih mudah kelihatan ya. Oke, thank you semuanya. Amitohut. Yuk, hari ini kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya tentang Buddhism in Digital Era. Ya, hari ini kita banyak ngobrol-ngobrol. Ini pengalaman saya pribadi hari ini, saya pengen ngobrol, pengen sharing, pengen apa ya? Nah, itu dia. Saya kelihatan wajah saya di depan. Oke, thank you. Ya, saya pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing-sharing, pengen apa ya? Membuka wawasan kita semua karena Buddhism sudah berbeda saat ini, sudah berubah saat ini. Ya, agama Buddha sudah makin maju, ya, bukan damanya tapi adalah toolsnya, alat-alatnya. Oke, sedikit pengalaman pribadi aja ya, mungkin ada yang pernah ngalamin juga, pengen curhat, pengen ngobrol sedikit sebenarnya. Ini kalau mau kenalan sedikit, nama saya Emil Atmajaya, saya sering dari kecil, tepatnya dari umur 9 tahun, saya di Wihara Mahawira Graha. Jadi pertama kali umur 9 tahun itu saya masih di Wihara Lao Tse. Ya, itu tahun 1990, baru pindah ke Lodan di Wihara Mahawira Graha Pusat. So, saya memang dari kecil berguru sama Suhu Weisiung, Suhu Prastawira Mahastawira. Nah, dari sana dari kecil saya di Buddhis. Waktu sebelum umur 9 tahun, kebetulan papa saya dulu Katolik, saya udah Buddhis juga ya. Itu Katolik. Jadi dari kecil saya ke gereja. Sekolah minggu di gereja. Jadi dan sekolah pun sekolah Katolik. Ya. Sampai umur 9 tahun akhirnya saya ikut mama saya yang Buddhis gitu kan, ikut ke wihara di Lao Tse. Pindah ke Lodan akhirnya jadi umat Buddha. Umur 9 tahun ya, sampai umur 18 tahun. 18 tahun ke wihara, sampai saat itu akhirnya dulu umur 18 tahun, saya kenal dengan wanita India. Ya. Wanita India cantik banget kan, cakep banget tuh. Jadi saya SMA waktu itu naksir sama dia, saya ke satu wihara. Ya, bukan wihara, satu temple. Kalau pernah tahu ada satu temple yang di sebelahnya Wihara Satya Dharma di Pluit, Marakarang. Nah, itu ada Wihara Siwa Mandir, temple ya. Siwa Mandir, saya ke sana selama 6 bulan. Belajar agama Hindu di situ, sharing-sharing sama orang ini, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi gitu ya. Alasannya cuma satu, naksir cewek India. Nah, itu rumah di Jelambar dulu, rela banget gitu ya, sampai ke Sunter, jemput dia, baru ke temple itu. Nah, kelar itu beres, 6 bulan, tiap Senin malam, Senin sore, jemput dia ke temple, kelar temple, kita makan malam bersama, kencan istilahnya. Setelah 6 bulan kemudian, akhirnya saya merasa sudah cukup dekat, saya PDKT kan, nembak. Dan ditolak. Ya, jadi hari ini kita santai relax ya, saya mau sharing-sharing dulu aja tentang pengalaman hidup saya. Ya, jadi setelah ditolak ya udah, akhirnya kembali ke habitat saya, kembali ke Wihara Mahawira Graha.
Ya, hanya 6 bulan cukup belajar agama Hindu. Sampai umur 21, saya masuk di satu komunitas, ya, satu bisnis yang isinya rata-rata notabene orang Kristen. Jadi umur 21, saya hampir 3 tahun lah, saya Kristen. Sempat dibaptis, yeah. Sempat bahkan saya bisa bahasa roh, wow, keren banget. Ya, dapat holy laughter, jadi juga bisa begitulah ya. 3 tahun di sana, dan saya mempelajari tentang kekristenan. Sampai pernah satu rumor yang sangat luar biasa, Emil pindah Kristen. Wah, keren banget. Ya, kalau di daerah Lodan, dan yang mungkin pernah ke Lodan juga, pernah tahu rumor-rumor yang seru-seru di sana, emang begitulah ya. Wihara namanya wihara kan. Jadi, rumor, wah Emil pengurus wihara, yang papahnya juga pengurus wihara, yang mamanya, cicinya semua pengurus wihara. Muridnya Su Huixiong tiba-tiba pindah Kristen. Wah, seru banget kayaknya. Ya memang bener sih 3 tahun saya di Kristen. Belajar di sana. Akhirnya setelah 3 tahun, ini real case kejadian, tiba-tiba saya malam harinya ngimpiin hal-hal yang aneh-aneh. Itu jadiannya setelah 3 tahun ya. Mimpi kejar-kejar setan gitu kan. Itu tiba-tiba kejar setan, waktu itu masih Kristen kan. Wah, dalam nama Yesus tengking gitu ya. Nggak pergi-pergi setannya. Saya pikir, wah ini jangan-jangan setan agama Buddha gitu ya. Saya baca Om Mani Padme Hum, Om Tohut, semua nggak pergi-pergi juga. Kayak ketakutan, saya lagi ngimpi ya, ngeringkuk begitu. Akhirnya bangun-bangun, saya masih ngos-ngosan. Ngomong ke pacar, itu masih pacar. Ya ngomong ke pacar, namanya Friza. Fi, kok kayaknya gue semalam mimpi gini. Yaudah, lu ke gereja aja. Siap, wah gereja. Gereja didoain, doa syahadat, macam-macam. Itu saya pulang. Pacar saya nanya, Mil, lu sebenarnya agama apa sih, Mil? Lu bilang kenapa? Lu ke gereja iya, ke wihara iya, lu sebenarnya agama apa sih? Nah, dulu dasar orang gimana ya, orang sedikit gila kali ya. Orangnya juga ya tipe pemberontak lah saya. Nah, dulu ngomong gini, lah, coba cek bener-bener. Kalau Hyang Buddha julukannya apa? Hyang Buddha julukannya guru agung, betul kan? Jadi Hyang Buddha guru gue, papa gue adalah papa di surga. Istri bilang, oh itu pacarnya udah sesat nih orang. Nah, itu akhirnya dia bilang, yaudah kalau gitu lu kan tuh Jumat tuh ke gereja, Minggu lu ke wihara lah. Oke, siap. Nah, tahun 2001 kan Lodan udah mulai bagus tuh. Jadi ada pintu kaca di depan. Saya parkir mobil, naik ke atas pintu kaca, baru Namaskara di depan situ ada arca Buddha kan, ada patung Buddha warna putih itu. Saya Namaskara di sana. Baru Namaskara yang pertama, baru pai yang pertama, saya nangis gak tahu kenapa. Saya nangis gak stop-stop. Saya pai, nangis gak stop-stop. Baru mau pai kedua, pai nangis makin deres. Begitu pai ketiga, kalau bikin pernah Lodan ya, begitu masuk wihara kan sebelah kanan ada kantornya Biku Saha kan. Nah, pas banget waktu itu ada Su Chuanling. Kalau ini kenal Su Chuanling, beliau keluar dari kantor. Lihat saya lagi nangis, Emil kamu kenapa? Nggak tahu, Suri nangis aja keluar air mata. Wah kamu kena, saya bilang kenapa nih? Akhirnya diajak lantai 3, kena masalah yang di atas, baca, kalau nggak salah Cingkang Cing, ya, wow, baca Cingkang Cing sama Su Chuanling, baca, wah pas baca kelar, hari itu tuh tahun berarti 2001, 2003, 2004 lah, saya punya tekad gini, oke, mulai detik ini saya benar-benar belajar Dhamma, ya saya benar-benar belajar Dhamma, saya belajar agama Buddha, benar-benar saya belajar, dan saya mau fokus di Buddhis. Nah, jadi tahun itu akhirnya saya kembali ke Buddhis lagi. Ya 3 tahun. Ada bisnis, setelah itu masuk jadi Buddhis lagi, mulai ngomong sama Su Huixiong, Su, izin Su, ya saya emang anak nakal, ya murid cukup nakal, jadi saya izin ya Su ya untuk bisa sharing apa yang saya kenal, apa yang saya tahu, karena waktu itu juga sudah kasih sedikit dhamma buat saya. Saya mau keliling-keliling lah ke wihara-wihara, ya karena ada undang-undangan di wihara-wihara lain untuk saya sharing dhamma. Nah, jadi udah belajar cukup, ya bukan cukup lah ya, kurang lah, cuma istilahnya udah belajar sedikit lah, tahu sedikit tentang dhamma. So saya diundang, karena mungkin juga ngomong motivator, diundang keliling di wihara-wihara. Saya bilang Mas Su, izin, saya mau ke wihara-wihara untuk sharing, cuman tenang Su, saya tetap ingat rumah saya di mana. Ya, so saya tetap tahu wihara saya dan rumah saya di mana. Oke, itu selesai. Saya mulai keliling-keliling. Nah, di tahun 2000 saya udah nikah, udah punya anak 1. 2006, 2000, saya lupa lah. Oke, mungkin 10 tahun lalu lah.
saya ke Tegal, dan saya ada bisnis sama Pak Haji, gitu kan. Nah, Pak Haji ini saya tinggal di rumah dia hampir 2 minggu lah. Di 2 minggu saya belajar hadis, saya belajar tentang keislaman, tentang Islam seperti apa. Ya, cuman belajar-belajar aja itu, 2 minggu. Terakhir, saya dekat rumah saya, di Perumahan Citra, saya tinggal di Hatu, dekat pasar itu sebelahnya ada Hatu Wihara Ikwantau. Teman saya, anak saya sekolah di satu sekolah di Ceci lah ya, sekolah di Ceci, di PIK. Teman saya, satu kelas sama anak saya, dia ngobrol, Mil, lu mau nggak datang dong ke wihara gue? Oh, wihara apa? Ini wihara Ikwantau. Apa tuh Ikwantau? Datang yuk, datang, lihat. Wah, sampai saya juga diciutau macam-macam lah ya. Saya belajar di sana selama 1 tahun. Saya bilang, seru juga nih agama ya, asik juga ya. Itu kejadian yang saya alami. So, saya cukup banyak melihat macam-macam agama dan macam-macam tradisi. Ya, dan sampai hari ini, ya puji syukur alhamdulillah, Om Tohut, saya masih agama Buddha dan saya masih sharing Dhamma, ya bukan agama lain. Ya teman-teman, yuk kita hari santai aja, relax aja. Saya tahu mungkin lagi Pak Baja. Sisi saya ini, kalau ada yang langsung mau nanya silakan, mau sharing silakan sharing. Ya, jadi nanti jam 2.45 kita istirahat 15 menit untuk Anda boleh ke WC atau minum. Ya, tapi setelah itu bersama saya lagi kita ngobrol-ngobrol. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena saya akhirnya melihat ada satu hal yang menarik di berbagai macam agama. Yang paling menarik lagi adalah karena saya juga lama di Wihara Mahawiragraha dan saya juga banyak keliling ke wihara-wihara, karena jujur ngomong, waduh ini saya thank you banget, hari ini saya senang banget, saya pengen banget sebenarnya ke Cilincing, ke Wihara Antawisara, karena saya pertama kenal agama Buddha itu bukan 9 tahun sebenarnya, bukan umur 9 tahun. Karena umur 2-3 tahun saya sakit-sakitan, akhirnya orang tua saya, papa mama saya, itu kuepang katanya, kuepang saya ke Kuan Im di Cilincing. Jadi dari kecil, saya kenal wihara yang pertama itu adalah wihara Cilincing dan Suaan. Ya, jadi saya kalau dari kecil tuh tiap ulang tahun pasti bawa kue, sembahyang di Cilincing gitu ya. Nah itu kelar semua, beres, baru kita pulang bawa kuenya pulang. Jadi saya pertama kenal agama Buddha dari Cilincing. Nah saya senang banget hari ini kayak seperti saya pulang ke rumah. Thank you semuanya. Nah, hari ini saya pengen sharing sama Anda semua, kenapa? Ada pengalaman-pengalaman yang menarik sebenarnya. Mungkin pengalamannya sama. Pengalaman siapa? Nah, kebetulan istri saya dulu mantan pacar, ya, mantan pacar saya dulu masih pacaran. Kita pacaran tahun 2000. Nah, 2001, sebelum 2001 ya, sebelum saya masuk ke gereja itu, tahun 2000 itu saya ngomong gini sama pacar saya. Pacar saya itu agama Katolik. Saya jadi istri ya. Nah, dia itu bukan hanya agama Katolik yang biasa-biasa, udah sampai pembaca Alkitab di depan. Ya, jadi sering baca Alkitab, jadi seperti apa kayak kalau di Buddhis pemimpin kebaktian lah, ya. Sering begitu dia. Udah sakramen semua sudah lengkap. Ya, cuman tinggal 3 sakramen kayaknya. Sakramen pernikahan, pengurapan, kematian. Sisanya udah semua lengkap sakramen ya. Nah, terus saya ngobrol sama dia, namanya Friza. Gini deh, biar lu kenal agama gua dan gue juga kenal agama lu. Kita minggu pertama, minggu ketiga, gua ke gereja. Kedua, keempat, lu ke wihara. Oke, deal? Oke, deal. Oke, siap. Nah, deal-dealan sama dia. Ini yang seru, teman-teman. Kalau nanti ada yang pengen nanya, boleh kasih mic ke teman-teman, silakan biar kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing sama-sama. Ini pengalaman mantan pacar dan istri saya. Ini serunya. Ini yang saya tahu, saya alamin juga dan saya lihat. Dulu kan temanya umat di Lodan gitu ya, umat di wihara gitu kan. Umat di wihara udah sangat lama, udah pada kenal saya juga cukup dekat sama suhu-suhu juga gitu kan. Jadi saya bilang, tenang aja, nanti sampai wihara banyak teman-teman gue yang bakal temenin lu. Oke, siap. Udah ke wihara sama-sama. Oh, dia mau ke wihara, satu udah janjian, yang kedua saya pinter. Saya ngajak mama saya bareng satu mobil ke wihara dan saya jemput dia. Jadi mau nggak mau kan ikut, nggak ikut. Ada emak gue. Ya, so dia ikut sampai wihara, dia kaget. Kenapa? Karena cowok cewek dipisah. Dia bilang, Mil gimana? Tenang aja. Nanti pasti ada temen gue yang ngajarin lu. Cias. Sip. Gak pernah ke wihara. Tiba-tiba masuk wihara, gong gitu kan, diri semua, dilihat, oh berdiri, saya bilang berdiri ya, saling berhadapan, ting gitu kan, ngadep altar,
ting, wensin kan? Dia pikir bukan wensin. Kalau buku gitu, otak dia udah kayak di Shaolin kali. Dia pai. Dia kaget, loh, kok bukan pai ya? Dia bangun kaget. Ting, bangun. Ting, ting, ting. Sanpai kan? Ting lagi, dia pikir pada saat turun, dia pikir setengah badan. Nggak taunya semua pai. Dia kaget lagi, oke. Dah, satu. Dia mulai baca. Namo Sakya. Itu, wah. Dia bingung. Bukunya, ini halaman berapa? Dia lihat kiri kanan, bingung nih. Saya, karena merasa dia ada teman, saya nggak lihat dia juga, karena agak jauh kan. Nah, dia begitu, mulai baca, dia bingung. Ini halaman berapa? Dia akhirnya diam aja. Dan tidak ada yang bantuin dia juga. Kelar itu, Padaksina kan? Namo Amita Buddha, Namo Amita Buddha. Kada langkahnya tuh, tiap na sama a itu kan kaki kanan. Dia nggak tahu. Tiba-tiba lagi jalan, dideketin sama satu pengurus, dia bilang gini, Cici, kakinya salah. Dia bingung, salah di mana kaki gue? Nggak lama kan begitu, ya biasa Padaksina kan? Begitu ada altar, tangannya dari anjali jadi gini kan? Tiba-tiba, Cici tangannya salah, mesti gini. Oh ya, digini lagi. So, akhir hari itu dia sangat bingung sekali. Kelar kebaktian, beres kebaktian, pulang dari wihara, dibilang gini, Pi, gimana wihara? Gua nggak mau datang lagi. Loh, kenapa? Nggak nyaman, Mil. Kok bisa nggak nyaman? Kenapa? Duh, nggak enak banget deh pokoknya. Gua nggak kenal siapa-siapa, gue juga nggak ada yang ngajak kenalan, nggak punya teman. Jadi seperti, mohon maaf ya kalau ngomong apa adanya, ini dulu ya, sekarang udah lebih baik. Dulu seperti itu. So, dia bilang lagi nih, saya akhirnya bercandain dia, udah kayak jelangkung dia. Loh, apaan lo sebelum? Iya, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Oke, boleh saya lihat, jadi kelihatan juga di layar saya. Saya pengen tanya, siapa yang pernah mengalami hal yang sama waktu pertama kali ke wihara? Boleh angkat tangan? Yang pernah ngalamin hal yang sama waktu pertama ke wihara. Mungkin di sini semuanya murid-murid Mahaprasna kali ya, jadi semua udah pada luar biasa banget semua ya. Tapi pengalaman pribadi mantan pacar saya ini, pada saat saya tanyakan ke berbagai macam wihara, dan semua tertawa luar biasa, dan dia bilang, sama kok. Hey, ini adalah keseruan sebenarnya di wihara. So, kalau di wihara itu adalah akhirnya semuanya merasa udah biasa. Semuanya sudah beragama Buddha, padahal belum tentu semua agama Buddha. Mereka merasa bahwa semuanya sudah paham tentang ajarannya, padahal belum tentu semuanya adalah sudah paham. Mungkin ada yang pertama kali baru ke wihara sudah bingung. Nah, juga nggak ngerti bagaimana namaskara, bagaimana wensin, bagaimana cara kebaktian, bagaimana baca parita, baca suta, nggak ada yang ngerti mereka. Bagaimana nyencing, nyenco, mereka juga nggak ngerti semua. So, ini yang terjadi di kalangan Buddhis. Mereka merasa tidak di-welcome, nggak diterima. Ya, nah ini yang pernah dirasakan. So, teman-teman, ini kenapa saya pengen sharing benar-benar sama teman-teman semua. Untuk apa? Bagaimana caranya kita mengembangkan ajaran saat ini? Bagaimana kita bisa mengembangkan agama Buddha? Kalau di wihara masih modelnya seperti ini. Simpelnya lagi nih, kalau ada orang baru, di welcome nggak, teman-teman? Atau malahan kebanyakan dicuekin? Banyakan disambut apa dicuekin? Ayo, boleh dijawab. Saya nggak dengar nggak apa-apa, cuma tolong dijawab aja. Kalau ke wihara, banyak orang disambut apa dicuekin? Cuekin. Dijawabin, dicuekin. Bener ya, pengalaman pribadi juga ya? Pasti. Iya, itu terjadi. Satu itu, yang kedua adalah gitu. Biasa ya, kalau masuk wihara, kita kasih buku kebaktian. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Bahkan kadang-kadang kita salah tata cara, dimarahin juga. Bukan dibenerin, bukan diajarin, tapi malah dibilang, salah, dan sebagainya. Ini yang terjadi akhirnya, orang-orang nggak nyaman kalau ke wihara. Orang merasa bahwa, ini wihara apa sih? Nah, ini yang kita harus bisa perbaiki. Wihara, coba lihat. Kalau kebaktian sekolah minggu rame. Umum rame. Muda-mudi berapa orang? Boleh sharing? Kira-kira kalau muda-mudi berapa orang? Ya, mungkin kalau Mahaprasna rame ya mahasiswanya. Mungkin cukup rame ya. Tapi kalau orang baru yang datang ke wihara sebelum pandemi deh,
yang saya ingat adalah di wihara dari puluhan ratusan orang. Wah, dulu hampir 60-70 orang. Itu zaman-zamannya saya masih tahun berapa ya? Tahun 99, 2000, ya 98. Nah, itu masih ramai tuh. Ya, tahu lah, Lodan kan banyak penarinya, banyak sangga tari, sangga barongsai, ya dulu banyak kan. Jadi cukup ramai waktu itu. Tapi itu saat sepi. Muda-mudi paling banyak 22 orang, 25 orang, paling banyak. Rata-rata cuma 15, 10, ya pasti segitu banyak kan. Nah, itu yang terjadi. Oke. Nah, ini yang pernah saya alami juga dan saya pernah ketahui juga. Wah, ada Su Chuanren, Amito Su, bisa Su. Ya. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Izin bicara Su ya. So, ini yang saya rasakan juga bahwa gimana caranya kok perubahannya drastis banget. Ya satu wihara seperti ini, ya padahal ini juga adalah agama saya, ini adalah tempat saya bernaung, tapi satu tempat adalah seperti itu. So penerimaannya sangat luar biasa banget. Kira-kira kalau kita perbandingan ya wihara sama gereja tadi, kalau kita di servis seperti itu, kira-kira mau datang ke tempat yang mana? Satu. Kedua, kalau ke wihara, ini bukan jelekin wihara, bukan ya. Saya pengen open mind diri kita, supaya apa? Yuk kita juga berubah lebih baik. Karena sudah mainnya udah bukan, dulu saya bicara gini, Buddhism in millennial era. Saya udah nggak bisa ngomong gitu lagi. Saya adalah Buddhism in digital era. Kalau kita nggak berubah, kita punah. Saya pernah ngomong gini sama teman-teman di luar sana, saya diklaim, Emil, Dhamma nggak mungkin hilang. Saya betul banget, saya yakin dan percaya Dhamma nggak akan hilang. Tapi yang hilang yang belajar Dhamma. Betul teman-teman? Dhamma nggak hilang, tapi yang hilang yang belajar Dhamma. Kenapa? Udah bosen. Coba lihat, kalau mau apa ada sharing-sharing. Saya pernah dicemooh juga sama orang luar sana. Dibilang gini, Emil, kamu sharing Dhamma apa motivator katanya. Sekarang sharing Dhamma kalau udah kayak motivator, that's it. Saya lihat teman-teman muda di wihara-wihara. Coba kita cek ngobrol apa adanya aja deh. Kenapa hari ini saya juga pengen sharing banget untuk Dharma Duta atau yang sharing Dhamma. Yuk belajar public speaking. Untuk apa? Bisa memotivasi, bisa menggerakkan anak muda. Kalau enggak, coba deh. Saya udah, ya Om Tohut lah ya, saya juga sering diundang ke wihara-wihara mana, wihara lain ya. Theravada, Mahayana, ada yang juga non-sektarian, macam-macam lah ya, budaya dan sebagainya. Serunya adalah, saya kadang iseng aja. Nggak diundang pun, saya datang ke wihara itu, saya nongkrong, duduk di belakang. Kalau yang ceramahnya kebanyakan anak muda, rata-rata kalau denger ceramah atau main handphone. Kita dulu aja. Dengar ceramah atau main handphone. Mereka tetap main handphone. Kadang malah chatting, ketawa sendiri, nggak dengerin Dhamma juga. Ada wihara yang rame. Apakah bener rame? Rame buat apa? Minta cap. Buat sekolahan. Bukan benar-benar belajar Dhamma, bukan. Tapi minta cap. Akhirnya mereka ke wihara itu hanya just rutinitas. Bukan bener belajar Dhammanya. Kenapa? Udah bosan mereka. Maka ada joke dari wihara Theravada ngomong gini, betul kok Emil, saya pokoknya kalau ke wihara pas saatnya lagi baca Etawata. Itu udah selesai. Apalagi kalau dengar penceramahnya siapa? So akhirnya mereka lihat penceramahnya, penceramahnya seru nih. Wah, datang dia, dengerin. Wah, asik ketawa ke TV. Tapi kalau penceramahnya siapa gitu ya udah nggak mau datang mereka. Kenapa? Ngantuk dibilangnya. Coba ya, misalnya gini, kita sharing Dhamma. Bukannya nggak bagus. Beda segmen aja. Kalau misalkan segmennya adalah orang-orang yang sudah usia 40-50 ke atas, mungkin segmennya bagus. Bagi yang pembicara gini, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar namanya adalah Pancasila Buddhis. Yang pertama kita akan bahas namanya adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Yang artinya adalah, kira-kira kalau anak muda digituin, bobo nggak? Antok. Pernah ngalamin begitu nggak? Sering. Nah, satu itu. Yang kedua, yang lebih seru lagi, tiba-tiba supaya, mohon maaf nih, saya bukan jelekin ngomong, tapi ini yang terjadi. Ngomongnya adalah terlalu tinggi levelnya. Kenapa? Semua pakai bahasa Pali. Kita harus punya sada. Teman gue namanya sada. Tapi nggak terjemahin, sada itu artinya apa? Kita mesti punya meta, karuna, mudita, UPK. Nggak jelasin juga artinya apa. Karena dengerin, itu makanan apa ya? Temen gue namanya Meta, karena juga temen gue ada namanya. Cuman itu artinya apa ya? Nggak ngerti juga. So, akhirnya nggak ada yang ngerti. Sampai itu kejadian, dia seru banget. Teman saya
yang notabene dulu pengurus wihara, pindah agama. Dan dibilang gini, saya bilang gini, bro, lu nggak takut didoktrin sama agama itu? Waktu saya masih idealis ya, wah Buddhis mentok nih idealis saya, gitu kan? Lu nggak, loh Mil, menurut lu doktrin apa sih? Ya doktrin, lu dipaksa ngerti, lu dipaksa percaya, loh sorry Mil, gua ngerasa gua didoktrin di Buddhis, loh kok bisa gitu? Iya, kenapa? Karena di Buddhis, gua dipaksa ngerti walaupun gua nggak paham. Tapi kalau gua di sebelah, gua ngerti Mil. So, gue merasa bukan di doktrin. Gue merasa gue paham, gue ngerti soalnya. Karena ngomongnya enak, ngomongnya sehari-hari, ngomongnya adalah buat kehidupan sehari-hari. Itu yang gue ngerti dan itu yang gue suka. Tapi kalau di wihara ngomongnya road to nibbana. Buset. Anak muda dibahas ya bagaimana mencapai nibbana. Itu yang seru sebenarnya. Nah, ini saya bilang adalah, kenapa saya bahas ini bukan membandingkan agama ya, bukan membandingkan bahwa ini lebih penting, enggak. Yuk kita aware sekarang. Apa yang mesti bisa kita ubah? Apa yang bisa kita perbaiki? Bukan diubah, kita perbaiki. Supaya anak muda ini kembali ke ajarannya, kembali bahwa, Buddha tuh asik loh. Buddha tuh nilai value-nya luar biasa. Buddhis itu ajaran luar biasa. Buat hidup gue kebantu banget. Kenapa saya mati-matian juga sekarang? Walaupun saya capek, saya baru ngajar dan sebagainya, saya tetap kalau diundang sharing dhamma, saya pasti sharing dhamma. Kenapa? Saya terselamatkan hidup saya dengan dhamma. Seriously. Ini kenapa saya eager banget saya kalau ngomong dhamma itu dan untuk open mind bahwa ini adalah yang saya alami dan mau juga Anda alamin. Yes. Ini yang saya pengen mind blowing ini saya pengen ngobrol tentang ini. Jangan sampai umat-umat kita melihat agama lain, keren ya, asik ya, menarik ya, dia pindah ke sana. Jangan, Buddhis pun keren juga. Kenapa? Dhamma itu luar biasa. Kan kita sering ngomong, Dhamma itu indah di awal, pertengahan dan akhir. Pindah di mana kalau mereka nggak ngerti apa itu dhamma? So, paling simpel adalah bagaimana kita bisa menarik mereka untuk kembali melihat dhamma. Oke, nah ada 3 rasa. Oke, ada ilmu sedikit ya. Oke, sedikit. Kalau misalnya Anda mau tulis, silakan tulis. Ada 3 rasa yang dibutuhkan oleh manusia. 3 rasa yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Oke, udah seru. Ya. Yang pertama, rasa diterima. Yang pertama, rasa diterima. Dia butuh di welcome. So, yuk teman-teman, kalau nanti teman-teman semua juga kan kuliah di Mahaprasna, ada yang jadi Dharma Duta, ada yang jadi guru agama, ada yang macam-macam ya, ada yang mungkin jadi bisnis juga, silakan. Yuk sama-sama kita bisa mengembangkan agama Buddha. Gimana caranya? Di tiap wihara ada namanya penerimaan penyambutan, terima tamu. Halo, apa kabar? Saya sering ngomong hal ini di wihara-wihara manapun juga. Lucunya adalah mereka bisa ngomong, ya keren kok, oke kok, baik kok, kita akan lakukan. Lakukan maksimal cuma 3-4 kali. Setelah itu mereka kembali ke habitat mereka yang tidak menerima tamu lagi. Tidak ada penyambutan lagi. Kenapa? Nggak enak kok, nggak nyaman, nggak biasa. Iya emang nggak biasa. Kenapa tidak diajarkan di wihara? Mungkin ada beberapa wihara yang ajarkan, tapi ada beberapa wihara juga yang tidak mengajarkan. Yuk kita sambut. Namo Buddhaya, Om itu bebas lah ya. Mau pokoknya sambutan kita lah. Kita tahu nih baru ya. Rasa diterima, di welcome. Anak muda butuh diterima, butuh di welcome. Asik senang mereka. Iya, ditemenin ke dalam. Panggil temannya yang mungkin dekat rumahnya atau yang mungkin seusia atau apa. Panggil teman-temannya. Biar mereka bisa menjaga mereka atau mendekati mereka supaya mereka merasa nyaman dan bisa dia bingung tata cara kebaktian, ntar ada namanya namaskara diajarin, dipandu mereka dan mereka merasa iya ya, saya diterima. Ajak ngobrol, tinggal di mana? Oh gitu ya, kuliah di mana? Oh di situ ambil jurusan apa? Ngobrol lagi, sharing. Nah, ini ya anak muda butuhkan sebenarnya. Ini dia. Pada saat mereka punya rasa diterima, feel like home. Dia akan merasa bahwa yes, saya mau ke wihara ini lagi. Kenapa? Saya punya teman baru. Saya punya rumah baru. Karena ini adalah teman-teman saya dan keluarga saya setelah dilanjut nanti. Oke, nah ini yang perlu kita cermati sekarang. Bikin meja penyambutan. Bukan cuman biasa di wihara ya, meja doang. Ada apa? Ada buku tamu. Tulis buku tamu. Halo, nama budaya. Udah itu doang. Iya,
Bersama, oh Emil ya, iya, oke silahkan, udah gitu doang. Tetap di sana nggak nemenin juga. Yuk, coba kita belajar satu cara bahwa kalau kita tahu, kan kita lama di wihara, kita tahu nih, orang sering wihara apa enggak, ataukah masih baru, kita tahu. Kalau baru temenin, welcome dia, ajak ngobrol, ajak sharing. Ini dia, yang pertama, rasa diterima. Nah, setelah dia rasa diterima, dia akan datang kembali. Dia senang, datang kembali. Datang kembali, ngapain lagi? Nah, ini yang kedua. Yang kedua nih, setelah rasa diterima, yuk, lain Oke, yang kedua, rasa berguna. Ini dia. Oke, setelah punya rasa diterima, kedua, rasa berguna. Apa itu rasa berguna? Ngomong, tapi jangan kagetan. Ya, kadang-kadang gitu di wihara. Oh, seru banget soalnya. Wah, bener Bro Emil. Oke, siap. Bro Emil, siap Bro Emil. Begitu diterima, wah kelar-kelar. Minggu depan datang lagi, langsung bilang gini, Bro, minggu depan datang lagi ya. Jadi pengurus wihara ya. Buset. Jangan secepat itu, Bro. Sis. Langsung jadi pengurus wihara, jangan. Ya, kagetan semua. Jangan. Rasa berguna untuk apa? Yuk, contohnya wihara ada kegiatan apa? Kasih dia jabatan sebagai panitia penyambutan. Nggak apa-apa. Kasih dia sebagai panitia untuk misalkan apa? Bungkus-bungkus bakso, bungkus-bungkus sembako. Nggak apa-apa. Yuk, welcome. Untuk apa? Anak muda hobi nongkrong. Betul nggak teman-teman? Hobi nongkrong, hobi sharing, hobi ngumpul. So, pada saat dia sudah sering ke wihara, ya anggaplah 1-2 bulan, udah 4-8 kali ke wihara, dan kita, teman-teman yang sudah lama di wihara, sambut dia. Kenalan sama dia. Halo, kenalan sama dia tinggal. Ya. Udah kenalan di teman, masukin ke grup, mungkin grup wihara, nggak masalah juga, dan bilang, yuk, besok atau bulan depan kita ada acara apa? Yuk, kita jadi panitia, yuk, sambut sangha, sambut tamu, sambut siapa, dan sebagainya. Yuk, belajar sama kita sama-sama untuk punya rasa berguna ini. Dia akan merasa gini, gua diperlukan loh wihara. Gue diajak untuk ini, mau bantu. Kenapa? Hobi, seneng nongkrong. Ini dia. Setelah biasa berguna, dia ikut bantu, ini yang seru. Ini yang saya kadang-kadang sering ngomong sama di wihara juga, dan kadang-kadang ada yang pro dan kon juga. Yang ketiga, karena ini adalah sebenarnya setiap manusia punya dan butuh 3 rasa ini. Yang ketiga adalah yang sering dilupakan. Rasa berharga. Ini dia. Rasa berharga, hargai mereka. Ya orang wihara ngomong gini, ya loh, berarti kalau udah bantu wihara terus kita hargai mereka, berarti karma baiknya hilang dong. Please don't. Mereka belum sampai level sana, mereka baru datang ke wihara, mereka baru belajar dhamma. Mereka butuh rasa ini. Saya pribadi, kalau di Sadhu United atau dimanapun juga gitu ya, kalau saya pengurus di sana, begitu ada yang nggak baru, saya pasti ajak ngobrol. Saya kenalan, halo, saya minta nomor telepon, saya sharing sama mereka, jadi teman mereka, jadi sahabat mereka, rasa berguna. Saya ajak ke panitian, saya ajak ada panitia penyambutan dan sebagainya, ya kan kalau di Lodar kan banyak kegiatan ya. Yuk, saya bisa bantu besok, nanti kita pakai batik sama-sama ya, kita ini sama-sama ya penyambutan ya. Oh iya siapa yang nggak kelar. Acara selesai, biasa panitia ngumpul semuanya. Saya pribadi, satu demi satu saya bilang gini, makasih ya. Terima kasih banyak udah bantu. Thank you banget ya. Saya satu bisa saya salamin. Terima kasih banyak ya. Thank you banget udah bantuannya. Next nanti kalau ada lagi bantu lagi ya. Pasti Ko Emil. Wah, thank you banget Om Itohut. Makasih banget ya, guys. Rasa berharga, hargai mereka karena mereka belum saatnya memahami tentang karma, bagaimana menabur kebajikan, bagaimana mereka belum paham hal itu. Mereka baru paham di welcome dulu di wihara. Mereka baru paham punya rasa guna di wihara. Mereka merasa bahwa, gue dihargai juga di wihara. That's it. 3 rasa yang wajib dimiliki oleh setiap manusia. Ini yang saya terapkan di Sadhu United juga. Saya juga mulai terapkan di Wihara Mahawiragraha. Cuman ya karena lagi pandemi, masih belum bisa juga. Ya saya harap nanti ke depannya juga makin lebih baik lagi ke depannya. Ini adalah 3 rasa yang wajib dimiliki setiap manusia. Dan saya pengen banget setiap wihara juga mempraktekkan hal yang sama. Ada penyambutan, welcoming mereka, ada step-stepnya.
1-2 bulan ke wihara, maksimal 3 bulan ke wihara, ajak jadi panitia sesuatu. Bukan pengurus ya, jadi panitia sesuatu. Setelah kelar itu, say thank you sama mereka, makasih banyak ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, manusia butuh dihargai. Jangan bilang, ya normally kan bisa gitu kan di wihara kan. Udah bantu, ujungnya ngomongnya bantu loh, kan bantu kan. Bantu di wihara sosial loh. Tapi malah dimarah-marahin, dimaki-maki, udah kerja capek-capek, terima kasih pun enggak, kan gitu kan. Banyak pernah dengar omongan gini nggak? Wah, di wihara mah susah dah. Gue bantu capek-capek, setengah mati-matian. Mana terima kasih ya enggak? Ya udah omel-omelin, bentak-bentak. Pernah dengar omongan ini? Ya, atau pernah ngalamin juga? Ini dia teman-teman. Jadi, rasa diterima, rasa berharga, rasa berguna, rasa berharga. Ini yang manusia sangat membutuhkan. Nah, ini lucunya lagi. Kenapa orang baru butuh ini? Kenapa dia butuh dengar hal-hal yang memotivasi untuk mereka, wah, terbuka. Benar juga ya. Karena mereka belum bisa paham dhamma yang sangat tinggi. Dhamma yang mungkin levelnya lebih. Buat kita mungkin itu dhamma level bawah, level biasa aja. Nggak ada. Mereka hanya butuh merasa dulu. Kenapa saya ngomong merasa? Karena emang emosi itu yang terpenting saat ini. Kalau dia merasa diterima, merasa berguna dan merasa berharga, mereka akan lebih panjang di wihara dan mereka akan lebih mau belajar dhamma. Setelah 3 rasa ini, dia mulai mau belajar. Dia mulai baru, dhammanya asik ya. Oh bener banget ya. Oh keren banget ya. Dan kita yang beragama Buddha, mungkin di sini juga ada banyak calon dhamma duta, banyak calon guru agama. Yuk, kita pun represent dhamma. Apa represent dhamma? Ya itu. Hari ini kita hidup sesuai dhamma nggak sampai 100% ya. Wah, tetap orangnya penuh karisma. Halo, namo buddhaya, omitohu, kaku banget. Nggak juga ya. Tapi setidaknya kita bisa represent dhamma. Kita hidup dengan dhamma. Bukan cuma ngomong doang. Banyak orang jago ngomong, prakteknya enggak. Sama-sama, yuk kita bicarakan satu hal yang memang kita lakukan. Kalau kita bicara Dhamma Wihara, ada metta, cinta kasih, karuna kasih sayang, mudita, simpati, upeka keseimbangan batin. Kalau kita emang belajar Dhamma Wihara, kita belajar 4 metta, karuna, mudita, dan upeka. Di mana metanya kita? Kalau ada orang baru, nggak disambut. Di mana cinta kasih kita? Betul nggak teman-teman? Ya, orang baru datang gitu ya, dicuekin. Ini lucu ya kadang-kadang di wihara. Dia pernah ngalamin juga. Orang baru, saya pernah ketemu. Yang baru, ada teman saya datang. Kok Emil? Iya, kenapa? Itu orang baru. Iya, terus kenapa? Kok Emil dong deketin. Kamu deketin dong. Jangan malu, kok aja. Oke, teman-teman. Kita sharing lagi ya. Saya pengen nanya nih. Ini walaupun saya nggak bisa terlalu lihat kalian, ya, teman saya bisa sedikit-sedikit lihat kalian. Saya boleh tanya sedikit, siapa di sini yang beragama Buddha? Boleh angkat tangan? Yang tinggi. Boleh angkat tangan? Nah, kan kelihatan tuh. Jangan turun dulu. Oke, jangan turun dulu. Semua angkat tangan tadi. Yang beragama Buddha. Saya pengen lihat apakah ada penyusup apa enggak. Nggak bercanda. Jangan turun. Siapa yang tiap hari baca parita atau niencing? Siapa yang tiap hari niencing? Nah, kan? Ada yang turun? Yang tiap hari baca parita, piamkeng. Iya, ada angkat tangan? Oke, ada yang turun, thank you. Siapa yang tiap hari meditasi? That's it. Thank you teman-teman semua. Ini yang seru sebenarnya. Kita bilang kita agama Buddha. Halo. Tapi ritual yang seharusnya kita lakukan, kita nggak lakukan. Halo. Yang paling simpel loh. Lucunya agama Buddha, senangnya adalah apa? Baksos. Kalau baksos rame. Wah, langsung datang rame. Seru gitu ya. Saya pengen nanya nih, lebih susah baksos apa niencing sih baca parita? Susahan baksos lu panas-panas, capek-capek. Tapi begitu suruh baksos, rame kumpul semua. Tiap baksos panitia rame. Tapi begitu suruh baca parita, suruh niencing, waduh, nggak datang. Yuk, ada kelas meditasi, kosong. Nggak datang. Ini dia. Akhirnya kita sebagai umat Buddhis,
kita sebagai Buddhis, gimana caranya kita bisa membabarin Dhamma kalau kita sendiri aja tidak lakukan ritualnya? So, saya tanya sedikit deh, lebih penting ritual atau spiritual? Ayo. Lebih penting ritual apa spiritual? Banyak orang bilang lebih penting spiritual. Spiritual tidak akan terbangun tanpa ritual. Ritual tidak akan bisa dilakukan tanpa ada spiritual. So, dua ini ya harus seimbang. Dulu banyak orang bilang gini, nggak apa-apa. Ini real case in the story. Karena ini adalah bukan hanya teman, bukan hanya apa, tapi saudara dekat saya. Dia bilang gini, tenang Mil, darah gue di black, keluar DNA-nya bendera Buddhis. Wih, keren banget. Nggak bohong saya. Dia bilang gitu, ini di black nih, keluarnya bendera Buddhis darah gue. So, tenang aja. Gua nggak ritual pun, gua nggak sering baca parita, tapi gua sering dengar Dhamma. Di black pasti keluarnya bendera Buddhis. Sekarang pindah agama. Kenapa? Tidak lakukan ritualnya. Kita ngomong kita Buddhis, tapi kita tidak lakukan ritual kita. Baca parita, niencing, niencau, sama meditasi. Terus gimana kita ngomong kita Buddhis? Apakah tiap hari? Ya tiap hari. Kalau kita lihat agama lain, kenapa mereka punya keyakinan begitu luar biasa? Sadaya luar biasa. Karena mereka anggap agama seberang. 5 kali dalam sehari loh. Mereka lakukan ritual mereka. Agama lain, tiap hari lakukan ritual mereka. Tiap hari loh. Kita enggak. Siapa yang tiap hari meditasi? Wah, ada yang enggak. Kamu meditasi? Meditasi kok. Kapan? Seminggu sekali. Itu pun kalau ke wihara. Kalau enggak, ya enggak. Terus gimana latihan meditasinya? Terus kapan kita baca paritanya? Gimana kita ningkatin spiritual kita? Gimana kita punya keyakinan yang kuat untuk agama Buddha? Nah, ini next step ya. Setelah ini tadi, rasa diterima, rasa berguna, rasa berharga tadi, setelah mereka punya ini yang kita kembangkan. Spiritual mereka kita kembangkan. Dan kita yang udah orang lama di wihara, apalagi sudah Pak Baja saat ini, dong, kita lakukan ritual kita. Ngapain tiap hari? Buat apa tiap hari? Kalau saya tiap hari, pagi-pagi, sedikit meditasi untuk apa? Untuk saya menenangkan diri saya. Yes, saya bersyukur, saya tenangkan diri saya, bahwa saya sudah masih hidup hari ini, bisa lakukan kegiatan, itu saya menenangkan diri saya untuk bisa grounding. Itu buat saya pribadi. Dan saya bisa ada mindful, ketenangan diri saya, dan saya bisa, apa ngomongnya ya, ada kesadaran setiap apa yang saya lakukan. Malam hari, saya meditasi, plus juga ngencing lagi. Ya, baca mantra lah, nyencou lah. Ya, kalau pagi saya ngencing. Ya, biasa adalah Prasnaparakteya Sutra, ya, sincing, malamnya ada tapecho dan sebagainya. Buat apa? Dan meditasi untuk apa? Saya merefleksi apa yang telah saya lakukan dari pagi sampai malam. Ada hal baik apa yang saya lakukan, ada hal buruk apa yang saya lakukan. Untuk saya bisa introspeksi diri saya. Lihat ke dalam. Nah, itu saya lakukan. Ini aja masih gampang goyang. Gimana yang enggak? Amsyong. Selesai dia. Ini yang kedua nih, step keduanya. Setelah kita ke wihara, kita bisa menerima teman-teman kita. Punya saya diterima dia. Kita kasih mereka kegiatan untuk mereka bisa dalam kebajikan. Mereka punya rasa berguna. Setelah kita bisa menghargai mereka, kita ajak mereka sama-sama untuk melakukan ritual dengan benar. Kalau kita sendiri nggak lakukan ritual dengan benar, gimana caranya? Dan serunya adalah, kalau Anda semua yang di Mahaprasna, saya pesan satu hal dengan sangat. Kita belajar Dhamma. Kita juga praktek Dhamma. Saya pernah ngelihat ngenes banget, saya sampai miris banget. Saya pas waktu diundang ke Wihara. Nah, pas saya gantian giliran. Jadi saya ngomongnya setelah Romo ini, Romo lu Pandita loh. Ya, Romo ini saya ngomong. Saya tengah pagi, ya, saya kebaktian, tiba-tiba Romo lu Pandita loh. Bisa bentak-bentak umat di depan altar loh. Bentak-bentak umat depan altar, maki-maki umat. Dan maki-makinya itu satu hal yang kayaknya nggak enak banget. Saya bilang, waduh, ini dia nih. Ini yang bisa buat orang goyang loh. Kenapa? Kok Romo yang mengajarkan Dhamma, yang membabarkan Dhamma, tapi seperti itu. Kalau mau maki-maki, kalau mau didik orang ya
wong berdua lah ya, ajak ke ruangan, kita ngobrol berdua baik-baik, atau kita mau hajar nih silakan deh. Tapi ini rame-rame belum kelar kebaktian loh. Halo. So, kenapa banyak umat Buddha goyang keyakinannya, goyang sadanya? Karena itu, banyak melihat pandita-panditanya yang juga kadang-kadang tuh kalau maki-maki bentak-bentak orang depan banyak orang. Umat yang terbiasa kayak kita-kita, ya, kalau saya udah terbiasa banget, kan udah terkenal banget ya. Suhu saya agak galak, udah tahu kan? Ya mungkin tahu lah suhu saya siapa. Suhu saya luar biasa pokoknya. Tapi apakah beliau bentak-bentak umat depan orang banyak? Buat saya enggak. Saya nggak pernah dibentak depan orang banyak. Tapi saya pernah dibentak luar biasa sama beliau. Saya waktu itu lama ke wihara, karena saya keliling wihara, dan beliau tahu saya juga sering dhamma, ya karena poster saya, flyer saya banyak di mana-mana. Dan saya juga memang basically saya orang motivator kan, juga seorang trainer ya. Tiba-tiba saya ke wihara waktu itu, suhu saya dengan luar biasanya. Ya, yang bagi yang kenal tahu wajahnya seperti apa. Ya, dilihat dari ujung pala sampai ujung kaki diri saya. Dia cuma lihat doang dengan wajahnya yang luar biasa bijaksananya. Terus dia bilang gini, Emil, kamu masih belajar dan praktek dhamma, atau kamu sudah menggunakan dhamma untuk kepentingan diri kamu sendiri? Kalau itu dalam tuh bahasanya, saya tanya lagi, maksudnya su apa ya? Iya, kamu masih belajar dan praktek dhamma, atau kamu menggunakan dhamma untuk kepentingan diri kamu sendiri? Itu saya paham tuh kayak ditabok sama tangan raksasa gitu ya, disambar petir. Saya langsung pai sama suhu. Suhu bilang, pas saya bangun, ya misalkan IPA ya, Mitahut suhu. Saya bangun, suhu langsung senyum, ngerti maksud suhu. Saya suhu, ngerti suhu. Yuk, makan siang bareng suhu. Itu suhu saya begitu tuh. Kalau ngomong nggak panjang sih, tapi nabok. Itu saya ngerti kenapa. Dan saya pernah dihajar sama beliau, dimaki sama beliau lagi nih, Emil, kamu itu badan gede, kepala kecil. Maksud Su apa ya? Iya, kamu itu kerja ada kepala nggak ada buntut. Oh, siap Su. Itu kadang omong-omongan itu bukan saya anggap sebagai makian, bukan anggap sebagai marahan, tapi didikan buat saya. Orang-orang yang seperti kita udah lama di wihara sadar. Tapi orang-orang baru di wihara lihat begitu, amsyong loh. Untungnya suhu saya ini bijaksana, kalau bentak saya pun nggak depan banyak orang. Dia pasti ajak ke ruangan beliau, ajak ke ruang makan, baru saya diceramahin. Kenapa saya cukup dekat dengan beliau? Ya, baik kenal Suhu Hesyum, Prastawira Mahastawira. Saya dekat banget sama beliau karena apa? Saya waktu SMP itu papa saya, mama saya udah ke China. Jadi saya di Jakarta sendirian. Saya itu kalau pulang sekolah, dulu ada handphone lah ya, atau mungkin kadang saya telepon ke rumah dan sebagainya. Ada telepon masuk, Emil kamu di mana? Saya ya kan telepon ke rumah ya di rumah lah ya. Suhu aneh-aneh juga gitu ya. Di rumah Su. Udah makan belum? Baru nyampe pulang ke rumah Su. Yuk ke wihara. Makan siang sama Su. Di setiap seminggu tuh bisa 3-4 kali makan siang bareng Suhu. Kadang-kadang makan malam sama Suhu. Kira-kira kalau makan sama Suhu diapain? Makan doang? Enggak. Itu SMP SMA loh. Kira-kira coba deh teman-teman, kalau lagi makan siang atau makan malam bareng Suhu, kira-kira diapain? Betul banget, diceramahin. Emil, papa mama jauh, kamu sih belajar yang rajin. Ya iya loh. Kadang denger dhamma dan luar biasa. Itu pengalaman hidup saya. Kenapa saya seperti hari ini? Saya juga berterima kasih, bersyukur banget. Saya punya guru yang luar biasa, walaupun terkenal dengan kegalakannya katanya. Saya kadang pikir, beliau nggak galak. Beliau tegas buat saya. Lihat saya salah, dia omongin dengan benar. Banyak kadang-kadang orang nggak enak ngomong. Beliau ngomongnya sangat enak dan sangat lugas dan sangat tegas buat saya. Emil ada hari ini karena beliau. Ya, nah, ini yang saya pelajari dari beliau bahwa yuk kita tiap hari ya belajar dhamma. Kita introspeksi diri kita. Ada meditasi seperti itu kalau saya belajar hal ini dari suhu saya. Tiap malam saya belajar dari pagi ya meditasi malam hari untuk apa? Introspeksi diri saya dari pagi ke malam. Apa yang sudah saya lakukan? Saya benar-benar menjalani waktu dengan penuh kesadaran nggak? Atau cuman biasa aja? Dan saya hidup sesuai dhamma nggak? Saya praktek dhamma saya nggak? Atau saya maki-maki orang, bentak-bentak orang, marah-marah orang, atau saya malah bohongin orang.
sila aja saya langgar semua. Nah, kalau itu sudah kita langgar, yuk kita cek diri kita deh. Setelah ini ya, setelah 3 ini, itu next step-nya. Setelah kita praktek Dhamma, kita benar-benar lakukan tadi, saya bilang kan, di mana meta kita, karuna, mudita, UPK kita. Kalau ada orang baru ke wihara datang, kita cuekin. Karena gitu juga, nggak enak datang ke wihara, tiba-tiba ada orang baru, ketemu sama siapa? Mil, Ko Emil. Tuh orang baru, Ko Emil. Tolong dong, deketin dong. Loh, kenapa kamu nggak deketin? Nggak enak, Ko Emil aja deh. Jeng. Ini dia nih. Banyak kadang nggak pede, malu-malu. Janganlah, yuk. Kita praktek Dhamma, minimal itu deh. Ada orang baru di wihara, deketin, halo, apa kabar? Nah, kita coba praktek seperti itu. Ini yang bisa kita lakukan, minimal itu yang bisa kita lakukan untuk praktek Dhamma, untuk ada orang baru, kita sambut, kita deketin, kita ajak ngobrol. Kita gunakan cita kasih kita. Jangan asumsi, ntar dikiranya kalau gua deketin dia, ada maunya. Ya orang baru, gimana sih? Kadang-kadang gitu tuh, otak kita kreatif. Ada orang baru aja, apalagi mohon maaf nih, cewek cantik. Wah, udah dah. Nah, cewek cantik aja, cowok-cowok udah pada cakep. Wah, udah sisi semua tuh udah. Woi, itu boleh tuh, deketin. Lu aja. Ya elah, lu aja. Deketin apa ya? Halo, siapa namanya? Baru ya, saya Emil, Omitohut. Ngomong aja, ngobrol apa sih? Gak enak, takut kakak deketin, ya elah. Ayo sharing lah, ngobrol lah. Nah, ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Untuk apa? Menerima anak muda dengan baik. Dan mereka akan bisa stay di wihara lebih panjang. Nah, setelah ini, kita belajar praktek Dhammanya. Lakukan Dhammanya. Kita belajar banyak Dhamma, kita tahu Dhamma, bukan banyak Dhamma ya, kita belajar tentang Dhamma, kita praktek Dhammanya. Kita lakukan terbaik yang bisa kita lakukan. Kita melatih diri kita, itu kan. Kita melatih diri kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Untuk membuat kita lebih baik. So, day by day, tiap hari itu lebih baik dengan belajar Dhamma tadi. Jadi jangan cuma dengerin doang. Wah, banyak orang tahu Dhamma, ya, tapi nggak praktek Dhamma. Mereka cuma sekedar tahu Dhamma. Tahu, ini tahu, bahkan apal suta, woi, apal sutra, apal semua hafal dia. Niencing hafal, mau sutra apa, mau mantra apa, gua hafal semua, tahu doang dia. Tapi nggak punya Dhamma. Dia cuma sekedar tahu, tapi nggak memiliki Dhamma karena dia tidak praktek Dhammanya. Nah, setelah kita praktek Dhamma, kita tahu dan praktek Dhamma, kita bisa lihat, oh, ini karena gitu, kayak meditasi ya. Kita tahu, oh, ada sulit di mana, ada masalah apa. Nah, itu bisa konsultasi, bisa ngobrol akhirnya. Dhamma seperti ini, kok kita praktekin, kok kayak ada masalah ini ya, kok kayaknya saya nggak nyaman di mana ya. Nah, kita bisa ngobrol. Nah, untuk apa? Bertumbuh Dhammanya. Kita bisa lebih baik secara Dhamma. Oke, nah, itu adalah yang kedua. Nah, terakhir lagi nih. Masih ada waktu 45 menit. Ini sama-sama sambil tanya-tanya ya. Kalau mau nanya, silakan nanya. Yang gini, kalau gitu, bagaimana menyebarkannya gitu ya? Setelah kita banyak orang muda masuk, kita bisa bantu mereka punya rasa diterima, mereka nyaman di wihara, mereka punya rasa berguna, mereka jadi pengurus dari panitia dari wihara, itu dia masa berharga karena kita menghargai mereka secara pribadi. Say thank you, minimal thank you dengan mereka. Dan mereka sudah praktek dan belajar praktek Dhamma. Terus ngapain lagi? Bagaimana cara kita ikut menyebarkannya? Dengan cara apa? Yang paling simple tadi sebenarnya langkah kedua. Apa langkah kedua? Kita hidup dengan Dhamma. Ada orang gini ngomong sama saya, Mil, kok gue ngeliat lu kayak nggak pernah sengsara, kayak lu nggak pernah susah hidup lu ya? Oh, Omitohut, saya bilang. Iya, lu kayak senyum lulu, kayak lu happy mulu, kayak hidup lu nggak pernah susah. Dalam hati ngomong, siapa bilang lu kan nggak tahu gue susah. Emang gue cerita, bro, gue susah kan nggak juga. Cuman kenapa orang lihat itu? Kok lu jadi orang kayaknya happy banget ya? Lu kayaknya ketemu masalah, lu happy aja, enjoy aja. Dalam hati saya emang ya, terus mau diapain? Ada masalah stres, bingung, bisa gila kan percuma. Jadi kita ya nikmatin aja prosesnya, nikmatin aja caranya. Kok bisa gitu? Ya kan Dhamma ngajarin. Kalau kita selalu sadar, selalu memahami masalah ini seperti apa, datang seperti apa, ada sebab, ada akibat, sebabnya apa, akibatnya apa, kita bisa tenang kan? Dia bilang, oh bisa gitu ya Mil ya? Bisa. Itu emang apaan sih? Saya bilang, kan bab 1, ya, ngomong bab 1 ya, saya cuma tahu doang tuh. Bab 1 ngomong gini, pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Itu aja ilmu saya, itu doang ilmu saya.
Oh gitu Mil, oh iya. Terus siapa yang ngomong Mil? Wih, orang itu adalah pangeran yang luar biasa, nabi yang luar biasa yang ngomong sama gue. Oh yang bener Mil, iya. Nabi mana Mil? Namanya Sakyamuni Buddha. Oh Buddha toh. Iya, dia bisa gitu Mil. Nah itu yang gue praktekin. Lucunya gara-gara itu karena mereka melihat saya. Karena saya nggak bilang bahwa saya udah sempurna, keren banget. Kalau udah sempurna udah jadi arahat, saya udah jadi bodhisattva. Enggak juga, cuma karena saya praktekin sedikit yang saya tahu tentang Dhamma, dan itu sangat berguna buat hidup saya, dan mereka bisa melihat itu, dan mereka nanya akhirnya. Pas mereka nanya, kita bisa sharing Dhamma dengan mereka. Pada saat sharing Dhamma dengan mereka, setidaknya kita sudah membantu menyebarkan Dhamma. Karena mereka melihat kita. So, hiduplah dengan Dhamma. Itu yang saya lakukan sebenarnya. Makanya banyak orang bilang, Mil, kalau hidup lu asik banget kayaknya. Iya dong. Kan yang Buddha ajarin tentang kebahagiaan. Loh, bukan yang Buddha ajarin duka. Ya kan kalau kita tahu sebab duka, kita bisa jadi bahagia kan. Jadi sebenarnya yang Buddha buat saya ajarin kebahagiaan. Bagaimana cara saya jadi bahagia? Apalagi mencapai nibbana. Jadi kalau ngomong gitu, pulang anak muda. Nah, so udah gini, akhirnya gini. Kenapa saya juga bukan membentuk lah ya. Saya istilahnya bukan meng-create juga, sebenarnya sudah ada. Saya membantu mengembangkan Sadhu United. Karena saya ngelihat waktu itu sama. Salah satu bentuk kekhawatiran, anak-anak muda, orang muda yang ke wihara udah hampir nggak ada. Mereka rata sudah pindah agama. Mereka bilang situ lebih happy, situ lebih seru, situ lebih ngerti dan sebagainya. Nah, saya membantu untuk mengembangkan Sadhu United bersama melalui musik, ya. Kita sharing Dhamma. So kita ada musik-musik yang seru, yang menarik untuk bisa membantu orang-orang muda melihat, ih, Buddhis keren ya, oh ya, Buddhis asik ya, lagu-lagunya asik, lagu-lagunya happy, lagu-lagunya menyenangkan, cocok sama orang muda, dan saya masukin disiplin Dhamma dalam situ. Nah, karena dengan musik kan itu sudah kalau dalam kondisi otak itu kondisi trans. So pada saat disiplin Dhamma, mereka mau belajar lagi. Nah, pas mereka sudah masuk ke dalam Buddhis, mereka tadi rasa terima, berguna, berharga, masuk lagi ke dalam sadhu. Akhirnya mereka nanya, Radang Koemil, saya pengen tahu dong, itu tadi kata-kata Koemil ini kalau saya pengen lebih paham gimana caranya? Oh, gampang. Kamu tinggal daerah mana? Tinggal daerah Tangerang. Kamu Tangerang daerah mana? Tangerang sini. Coba deh. Kamu cari wihara di sana yang ada bantenya, yang ada suhunya, itu wihara mana? Kamu ke wihara deh. Tetap aja, jadi banyak orang bilang, oh sadhu itu sekte baru. Oh, mitohut, bukan. Ya, sadhu itu bukan sekte baru, tapi adalah hanya sebuah komunitas untuk bisa menarik atensi anak-anak muda. Oh, ada keseruan, mereka masuk, mereka belajar sedikit Dhamma di sana, dan mereka pengen tahu lebih tentang Dhamma, ya ke wihara masing-masing. Itu kita lakukan sebenarnya. Nah, gimana cara menyebarkannya? Kenapa di sadhu juga banyak segmennya, banyak seksinya, seksi apa gitu ya, banyak bagiannya. Ada bagian musik, ada musisi, ada penyanyi, ada yang sharing Dhammanya, ada yang buat konten di sosmed, ada yang buat komik, ada yang buat broadcasting, bagaimana mereka broadcasting, ada YouTube-nya, ada podcast-nya, kita banyak seksinya. Kenapa? Nah, ini. Bagaimana salah satu cara untuk menyebarkan Dhamma? Saya biasa ngomongnya adalah, ini sebenarnya teori marketing. Ya, tapi buat saya cocok banget buat Dhamma. Jadi saya pakai di mana-mana. Gimana caranya? Kategorinya adalah buat saya, ngomongnya adalah safe. Ya. Beda-beda warna biar seru. Asik. Bilangnya adalah safe. Apa itu safe? Anak muda, orang-orang muda, dia bakal bilang digital era. Ini yang saya masuk ke digital eranya. Orang muda, apalagi saya lagi COVID. Zaman dulu mana ada sharing Dhamma online begini. Bahkan bisa ngundang suhu dari Taiwan lagi, luar biasa banget kan. Jauh-jauh dari Taiwan bisa sharing Dhamma sama kita. Kok bisa? Karena digital. Karena online. Coba bayangin kalau suhu diundang ke wihara Lalita Vistara. Celincing. Dari Taiwan berangkat naik pesawat, sampai Indonesia jemput dulu setengah mati. Udah kosnya tinggi, biaya tinggi juga setengah mati gitu kan.
Saya ini happy banget, cuma kita buka laptop, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol. Itu adalah kecanggihan, kebaikan dari saat ini. So, kalau buat saya bilang, Corona, COVID bahaya. Buat saya, COVID itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah yang harusnya hal ini akan terjadi, cepat atau lambat akan terjadi. Kita akan sharing dhamma online, kita akan kebaktian online, kita akan belajar online. Itu sudah akan terjadi, cepat lambat pasti terjadi, nggak mungkin enggak. Saya sudah ngomong ini dari sebelum COVID. Saya bilang, zamannya udah digital, kita udah masuk ke era digital, kita udah masuk ke revolusi industri 4.0. Itu sedang masuk ke revolusi industri yang namanya adalah digital. So, gimana caranya? Cepat atau terlambat tak alami ini. Cuman kaget aja kitanya. So, dipercepat. Saya juga nggak nyaman. Saya bisa juga offline. Seneng. Wah, apalagi di wihara ya. Sharing sama-sama, energinya asik. Nggak cuma lihat saya dari layar, cuma lihat saya benar-benar di tempat. Joke saya bisa kelihatan. Saya bisa ngobrol panjang lebar di sana. Lebih asik lagi. Cuman ya saat ini seperti ini. Bagus nggak bagus kok, enak nggak enak kok. Gimana caranya? Karena kita ngomong dhamma, sharing dhamma, satu dari pengalaman. Kedua adalah orang akan cepat nangkap dan orang muda suka sama yang namanya adalah solution. Oke. So, S-nya adalah solusi. Kebayang nggak kalau dhamma itu, kalau mereka ke wihara atau dengerin dhamma, dan mereka pulang-pulang gini, waduh, tadi ya, itu Ko Emil ngomong, atau siapa, Pandita ngomong, atau Suhu ngomong, aduh, gua kena banget loh, bener banget, dan itu pulang-pulang kayaknya tuh, aduh, bersyukur banget, aduh, untung gua ke wihara, gua nemuin solusi buat hidup gue. Wah, seneng nggak? Orang yang kayak gini, minggu depan pasti ke wihara lagi. Minimal minggu depan pasti ikut kebaktian lagi. Mau online kayak mau offline pasti datang dia, mungkin enggak. Kenapa? Nemuin solusi. Setiap minggu, setiap dengerin ceramah, setiap dengerin sharing, nemuin solusi. Wah, bener nih. Wah iya banget. So, jangan sampai, ini saya kan juga sih, mungkin bayang Pak Baja, mahasiswa Pak Mahaprasta, dan ya kan akan jadi Dharma Duta juga. So, lihat segmennya. Kalau segmennya adalah kebaktian umum, yuk ngomong solusi, ngomong tentang kehidupan sehari-hari. Jangan ngomong tentang satu hal yang tinggi-tinggi. Nah, kalau hari ini ada Pak Baja dan emang juga seri juga yang emang damai sudah mulai paham, wah, kalau Tisuhu ngomong ya dhamma-dhamma yang lebih expert, lebih advance, bagus. Kenapa? Kita mesti paham juga. Tapi kalau untuk yang kebaktian umum, yang kita juga nggak tahu, notabene banyak orang baru juga. Kalau kita ngomongin dhamma-dhamma yang sudah levelnya road to nibbana gitu ya, bagaimana cara kita meditasi, mungkin mereka akan bingung. Tapi kalau kita ada solusi buat hidup mereka. Bagaimana caranya untuk kita bisa memahami orang tua. Bagaimana kita tetap bahagia dalam kondisi COVID seperti ini. Bagaimana caranya, dan topik-topik ringan seperti ini. Dan mereka akan pasti senang. Mereka dapat, wah iya ya, saya dapat solusi buat hidup saya. Saya lebih bahagia, saya lebih tenang. Itu yang pertama. S adalah solution. Nah, udah dapat solusinya. So, mereka tahu solusi buat hidup mereka. Dhamma itu adalah keren. Dhamma itu asik. Asik kenapa? Keren kenapa? Karena dari dhamma, gue nemuin solusi buat hidup gue. Nah, itu yang seru, itu yang asik. Nah, setelah mereka dapat itu, A-nya adalah apa? Akses. Apa aksesnya? Yuk, teman-teman yang kaula muda gitu ya. Sekarang, dhamma itu tidak susah didapat. Aksesnya di mana aksesnya? Di mana-mana, di sosmed, di YouTube, silakan bentuk. Ya, saya lihat juga ada IG, bentuk aja IG-nya Mahaprasna, sosmednya Mahaprasna. Kita sebarin di sosmed kita kata-kata tentang Buddhis seperti apa yang solution mood. Ya. Oke. Kata-katanya kata-kata Dhammapada mungkin boleh, suta di mana kita tulis di gambarnya untuk picture-nya, caption-nya, penjelasannya. Orang akan baca, wih asik nih baca dan dapat solusi. Ingin tahu lebih lanjut, kunjungi YouTube Mahaprasna. Wih. Langsung, ada YouTube-nya. Dia connect ke YouTube-nya. Ada subscriber-nya. Lebih dari 1.000, lebih dari 10.000, dapat duit lumayan. Loh, kenapa enggak? Oke, dari subscriber paling bagus kan? Wah, ada YouTube-nya. Wah, lihat. Akses itu akses. Aksesnya mudah didapat. Dulu jarang banget.
biku Sangha yang mau punya YouTube. Sekarang banyak biku Sangha punya YouTube sekarang. Mau nggak mau soalnya. Cuma udah berubah. Apalagi Anda yang mungkin bukan biku Sangha, nggak apa-apa. Mau TikTok juga boleh. Kalau biku Sangha TikTok ya sharing dhamma ya. Halo semuanya, Om Ito, ya boleh lah ya. Tapi kalau Anda mau TikTok gimana-gimana boleh kan, gerakan gimana boleh-boleh aja. 1, 2, 3, 4 boleh-boleh aja kan, happy-happy aja. Kalau Suwa nggak, ya Suwa ada winaya karena gak enak juga lah ya. Tapi kalau kita kan boleh-boleh aja dan makin fun, makin happy, nggak apa-apa. Buat TikToknya, akses lebih gampang, dapat solusi buat hidup mereka. Wah, makin bagus. Tapi hati-hati, jangan kayak saya. Ya, itu tamparan keras suhu saya, Emil, kamu masih belajar dan praktek dhamma atau sudah menggunakan dhamma untuk kepentingan diri kamu sendiri. Wah, itu tamparan keras buat saya tuh. Karena saya akhirnya merasa ego saya emang udah kebentuk. Weh, gue hebat ya, gue keren loh, diundang di mana-mana, Emil hebat, ditabok sama Supak. Sadar, Om Itosu, mohon maaf. Ya, so ada aksesnya, easy akses. Gimana caranya? Sosmed, YouTube, di mana-mana bisa. Silakan kalau Anda pengen sedikit promosi, silakan boleh dilihat YouTube-nya Study United, sosmednya Study United, boleh dilihat. Ya, itu yang kita create. Ada podcast-nya, silakan. Ini dia aksesnya. So belajar dhamma itu mudah didapat. Ya, bukan mudah dipahami, mudah didapat. Tapi juga dhamma itu sebenarnya mudah dipahami. Gimana? Kan solution mode. Level-level tertentu nantilah. Ya. V-nya adalah apa? Setelah kita punya solusinya, kita udah kasih solusinya, aksesnya mudah. V-nya apa? V-nya adalah value. Apa itu value? Nilai-nilai Buddhis yang kita praktekkan. Ini kalau ngomong niksi itu apa? Artinya apa? Ini kalau pernah dengar 4P dari Philip Kotler, Bapak Marketing Dunia, ya 4P itu dulu namanya, ya. Bisa ngomongnya adalah apa? Product, price, promotion, place, gitu kan? 4P itu. Kok tahu? Ya saya orang marketing. Saya kuliah marketing. Jadi dan saya pernah jadi guru marketing juga, lebih saya tahu. Nah, ini adalah terjemahan dari 4P yang kekinian. Kita nggak ngomong produk, oke? Kita nggak ngomong produk, kita ngomong solusi. Kalau produk ini bisa menjadi solusi buat hidup orang lain, laku nggak? Pasti laku. Kalau ada satu produk bisa jadi solusi buat hidup orang banyak, pasti laku. Dan produk kita, anggaplah ya ini anggap mohon maaf suhu ya. Ini omongan seperti itulah ya. Dhamma ini anggap produk dan ini solusi buat hidup orang banyak. Kenapa kita nggak berbaring? Please, dapat di mana Dhamma? Akses. YouTube, sosmed, di mana bisa. Oke, berapa harganya Dhamma? Wah, kita nggak bicara harga, kita bicara nilai. Seberapa bernilai Dhamma buat diri kita. Seberapa bernilai Dhamma untuk orang lain. Di mana nilainya? Kita praktekkan. Orang melihat, iya itu pembicara ini emang hidupnya sesuai dhamma. Nggak usah sampai, waduh, kalau jalan gitu ya ada sinar, nggak gitu juga kali. Gitu ya. Jalannya kayaknya, wah tegak, cuangin, waduh hebat. Nggak gitu juga. Cuma setidaknya adalah kita ya bukan orang yang sering bentak-bentak orang, maki-maki orang, nggak sabaran, sering julid, ya sering nyinyir, nggak juga gitu loh. Ada value-nya. Dan orang akan lihat value ini. Bahwa, dhamma itu priceless. Dhamma itu nilainya luar biasa. Nilainya sangat mahal. Kenapa? Karena buat hidup gue lebih baik. Sedikit sharing aja tentang value. Masih ada waktu setengah jam. Ya. Tahun 2016. 2010 saya bangkrut. Ini kalau ngomong apa adanya. 2010 saya bangkrut, habis nggak punya duit. Ya, saya bikin bisnis dari tahun 2001. Build business. 2010 saya bangkrut, habis nggak punya duit. Ya, saya punya hutang hampir M. Ya, untuk belum M, hampir M. Ya, di tabungan nggak ada duit, di kantong tinggal Rp10.000. Oke. Serunya adalah gini, malam-malam waktu itu anak satu, istri satu lah, ya, istri satu lah ya. Istri satu, anak satu. Anak saya baru umur 6-7 bulan lah. Hari itu istri saya bilang, Mil, minggu depan
anak mau imunisasi. Oke, berapa harganya? 900.000. Waduh, duit dari mana? Oke lah. Nah itu malam itu saya tegang, saya takut, duit tinggal 10.000, saya nggak tahu besok mau makan apa. Saya nangis, saya takut, tapi saya nggak kasih lihat saya nangis kan, takut doang, tegang doang. Nah, saya tenangin diri saya, meditasi, tiba-tiba istri pegang pundak saya. Dia tahu saya nangis. Tiba-tiba saya kayak langsung kayak tercerahkan. Oke, besok gua tahu makan apa dengan duit 10.000 rupiah. Gimana caranya? Naik angkot bertiga ke wihara, kita makan gratis. Iya kan, nggak salah kan? Jadi masih bisa makan. Ke wihara kita makan. Beres itu semua, saya sembahyang di wihara, di wihara. Karena saya tercerahkan, wah iya ya. Meditasi dapat ide banyak tuh waktu itu. Nah pas hari itu tiba-tiba Su lihat saya, Emil kamu gimana? Ya baik Su, mungkin Su tahu saya lagi susah juga ya. Dia bilang gini, Emil, yuk bantu Su yuk. Ada apa Su? Ya kita akan ada acara, jadi World Buddhist Saha Council, WBSC yang waktu itu di Indonesia. Saya lupa tahun berapa, 2010 kok, 2010, 2011. 2010. Datang dari seluruh biku sangha dari seluruh dunia datang bersama murid bersama perwakilannya ke Indonesia. Jadi saya yang bantu penyambutan, bantu dari bandara ngisi transportasinya, dan itu jemput biku sangha dari luar negeri datang ke wihara. Itu taruh di nginep di mana, kita servis, dan itu bukan cuma Jakarta doang. Dari Jakarta sampai Jakarta kita 2 hari kemudian berangkat ke Jogja, Jogja Semarang, Semarang Surabaya, Surabaya Bali, Bali Jakarta. Itu saya yang pimpin, saya waktu itu yang lagi yang ya kayak tour guide lah ya. Ke Borobudur ya pakai HT. Ya ngobrol-ngobrol sama mereka, jangan pada hilang. Ya, kebayang dong Borobudur gitu gede, kalau ada satu hilang mati loh. Bisa bingung saya, berapa ratus orang itu kalau nggak salah 350 orang. Kebayang dong kalau hilang. Ya. Untungnya enggak, aman semua. Dan hari pas sampai Bali, saya bilang sama Su saya, Su, mohon maaf anak saya sakit, saya harus balik ke Jakarta. Padahal harusnya saya 3 hari lagi baru balik ke Jakarta, karena waktu stay di Bali sekitar 3-4 hari. Bilang mohon maaf Su, saya mesti balik ke Jakarta. Dan saya tanya sama istri, Vi, di rekening ada berapa duit? Karena waktu itu sudah ada akhirnya ada transferan dari siapa, ya ada CD motivasi boleh laku gitu ya. Akhirnya ditransfer uang lumayan. Bilang ada berapa duit di rekening Vi? Ada 500.000. Oke deh. Saya dengan PD-nya ke ATM di Bali, saya tarik 300.000 rupiah, masukin amplop. Iya. Bilang sama Su, saya mesti pulang Su, besok mohon maaf tiketnya mungkin mesti diganti. Oke, nggak apa, kamu ngomongnya sama ini. Besok masih ada pesawat kok. Tapi sore ya, nggak apa Su. Oke, saya ngomong, udah kelar semua. Saya Su, udah dapet tiketnya. Su, saya pay, saya kungyang nggak Su? Saya kasih angpau, kasih itu ya, uang tuh Su. Su terima, ini hebatnya Su saya. Su terima. Oke, Emil, ini Su balikin kamu lagi ya. Su tahu kamu lagi butuh. Wah, saya nangis loh. Su tahu dari mana gue lagi susah. Padahal saya nggak cerita juga sama beliau. Balikin lagi, saya terima, udah. Oke, saya Su tahu. Udah, kamu udah bantu pikiran, kamu udah bantu tenaga, udah bantu semuanya, bantu waktu kamu juga. Su juga sisi sama kamu. Wah, saya suruh betul sudah. Saya pulang ke Jakarta, lucunya serunya. Karena ide saya banyak dari sana, saya mengawal, saya bantu wihara, saya bantu ikut usaha di sana. Mungkin juga hoki berbuah juga, karena berbuah juga. Dari situ pulang hari itu, bisnis saya naik kembali dan sampai hari ini. Karena saya tidak meratapi nasib, kok gue susah banget, hidup gue gini banget ya, kok gue gitu banget, saya nggak komplain. Saya nggak blaming, saya tidak menyalahkan siapapun, saya nggak komplain juga, tapi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan. Karena tiap hari itu adalah gunanya meditasi. Itu buat hidup saya. Dan saya berbuat kebajikan hal itu. Ada value buat hidup saya. Saya selamat. Hidup saya selamat, hidup saya lebih baik karena Dhamma. Terakhir 2016, saya ada masalah karena ada Slack lah, karena masalah coaching, saya coaching orang bermasalah, saya ikut bermasalah juga waktu itu. Akhirnya malam-malam
Saya kan ya tahu ya, saya Mahayana gitu ya. Saya nggak pernah dengar bahasa Pali. Itu 2016 tuh. Saya nggak tahu bahasa Pali. Jujur ngomong, saya taunya Mandarin. Sanskerta sering lah ya, Mandarin sering lah ya. Tapi kalau misalkan Pali, baru-baru tahu. Baru belajar belakangan ini soalnya. Lucunya, di kuping saya, lagi mau tidur nih. Ini Om Mitohut ya, saya ngomong bening lagi nih. Di kuping saya ada ngomong gini, Panatipata, Weramani, Sikapadang, sama Diami. Ini apa ini? Saya bilang. Ini bahasa apa sih juga nggak tahu juga. Adinadana, Weramani, Sikapadang, sama Diami. Ini apa sih? Saya sampai kesel. Tidur nggak bisa tidur. Karena itu di kuping saya dengung begituan. Saya udah bodoh amat ya. Saya sampai nyanyi Om Mitohut gitu ya. Saya takutnya dia mantra apaan saya nggak tahu gitu kan. Juga bahasa apa juga nggak ngerti juga. Ini gue tahu dari mana nggak tahu juga. Akhirnya kesel banget. Ini apa sih? Saya akhirnya googling. Panatipata, Weramani. Itu juru ngomong, saya nggak tahu itu bahasa apa dan saya nggak tahu saya pernah dengar di mana. Mungkin pernah dengar kali ya, makanya dia keluar dari otak saya. Pas saya klik dan saya tahu itu adalah Pancasila Buddhis. Wah elah, saya bilang. Uhuy. Ini kayaknya ada bodhisatwa bisikin gue nih kayaknya. Atau ada rahat lagi bisikin saya. Saya nangis itu, saya bilang, oke yuk, Bill, lu mungkin banyak buat karma jelek, karma buruk juga, lu udah melanggar banyak sila, kembali ke jalan yang benar lagi. Itu saya kayak ditabok lagi sama Dhamma bahwa Mil, perbaiki sila lu. Oke, siap. Mungkin saya pernah dengar ada lagu-lagu Panatipata, Weramani. Mungkin pernah dengar aja. Cuman karena saya lupa, tiba-tiba come out dengan apa dia keluar di otak saya dan kayak dengung di kuping saya. Itu kalau bahasa logiknya ya, nggak mistik lah, logiknya. Cuman itu kan karena saya pernah dengar itu, dan saya pernah tahu artinya itu, cuma saya lupa mungkin, alam bawah sadar saya keluar hal itu karena itu Dhamma. Dan saya hidup saya dari survive, selamat dari Dhamma kan, karena Dhamma juga. Pas saya dengar itu, saya kembali lebih baik, saya kembali bisnis dengan baik, saya gabungin orang, saya jadi orang yang apa adanya, saya benar-benar nggak membunuh makhluk hidup, ya. Saya bertekad untuk tidak mencuri waktu orang, tidak mencuri apapun. Tidak nonton film-film yang aneh-aneh. You tahu lah ya. Film aneh-aneh gitu kan. Sila ketiga tahu lah ya. Jadi itu saya bertobat dari hal gitu-gituan. Percaya nggak percaya, hidup saya jauh lebih baik. Lebih terarah. Lebih damai, lebih tenang, lebih bisa sharing, lebih bisa lebih bahagia. That's value buat saya. Itu nilai. Wah, itu lu Mil, kayak gitu. Gue gimana? Percaya deh, kalau sering baca parita, nyenco, bisa kejadian kok. Kok bisa begitu? Karena otak kita luar biasa. Tapi kapan-kapan kita bahas masalah otak. Ya, kebetulan saya juga belajar neuroscience. Ya, jadi saya tahu tentang value ini. So, solutionmu, kita Dhamma dengan solusi, ada akses di mana-mana, dengan YouTube, dengan sosmed, value-nya, kita hidup dengan Dhamma, orang akan lihat value itu, so kita anggap dan kita akan melihat bahwa Dhamma adalah priceless, ya, sangat harganya sangat tinggi sekali. E-nya, gimana caranya supaya mereka bisa paham Dhamma? Kita nggak perlu promosi, kita educate. Ya, ini dia. So kita educate mereka, kita mengedukasi mereka. Gimana cara edukasinya? YouTube, sosmed. Kita ngomong bahwa, kita ngomong aja, iya dulu gue begini. Begitu gue tahu Dhamma, buat gue setiap masalah bisa saya dengan Dhamma. Gimana caranya? Karena Dhamma itu solusi kok. Dulu kan yang Buddha bebarin Dhamma karena ada masalah kan? Ada masalah apa, bebarin Dhammanya apa? Ada masalah apa, bebarin Dhammanya apa? So, Dhamma itu solusi sebenarnya. Kenapa kita bikin ribet? Wah, Dhamma itu sulit dipahami. Enggak. Oke, biar orang bilang gini, hidup udah ribet. Jangan bikin tambah ribet. Ya, itu dia. Hidup tuh happy, yang ribet elunya. Banyak orang ngomong gitu tuh. Hidup tuh udah bahagia, udah hidup begini hidup. Yang ribet elunya, ribet otak elunya. So, gimana kita educate mereka? Itu Dhamma itu ada solusi. Zaman dulu kala yang Buddha bebarin Dhamma, emang karena ada masalah. So, itu solusi buat kita. Kalau kita tidak baca Dhamma dan kita nggak ngerti kita tidak pelajari Dhamma, rugi di kita. Kita udah belajar, kita udah banyak gurunya luar biasa kok. Nah, kita mengedukasi mereka dengan cara apa? Ini loh, gua hidup dengan Dhamma jadi seperti ini. Dhamma itu seperti apa? Nah, kita edukasi mereka. Gimana cara edukasinya? Bebas.
mau bikin komik kah, mau ini kreativitas ya, mau bikin komik kah, mau bikin stand up dama kah. Kok dama dibikin lucu? Bukan. Tapi kita bawain dama dengan ringan, dengan happy. Educate mereka, edukasi mereka dengan baik. Supaya anak muda ini tercerahkan itu loh. Wih, asik ya dama ya. Seru ya dama ya. Keren banget ya. Oh iya. Apa-apa. So itu ini yang saya gunakan sekarang adalah dengan kondisi safe tadi. Kita beri solusi dengan dama, akses yang mudah didapat dari YouTube, dari sosmed, value-nya, nilainya kita hidup dengan dama, kita benar-benar belajar dama, ada praktek dama, dan kita mengedukasi teman-teman di luar sana untuk apa? Mereka paham dama itu luar biasa. Kita belajar dama, mengedukasi diri mereka, untuk mereka bisa, oh iya ya, keren juga ya, asik juga ya. Nah, akhirnya mereka akan mau nyencing, nyenco, meditasi. Kenapa? Ini kita lakukan. So, teman-teman, saya pengen tanya sama Anda semua. Saya pengen tanya nih, siapa di sini yang ingin hidupnya lebih maju? Boleh angkat tangan? Saya lihat dulu. Boleh angkat tangan? Kelihatan kok. Siapa yang ingin hidup lebih maju? Boleh angkat tangan? Thank you. Siapa yang ingin hidupnya lebih nyaman? Boleh angkat tangan? Nah, itu masa lalu. Ya, ketipu lagi 2 kali. Ya, nggak bercanda ya. Karena gini teman-teman, maju sama nyaman nggak pernah ketemu. Halo? Sekali lagi, maju sama nyaman nggak pernah ketemu. Kalau kita mau maju, siap-siap nggak nyaman. Lu kira meditasi enak? Semutan. Bisa, aduh, keram kakinya nggak enak ini. Aduh. Emang, waduh, ini mantan pacar saya jadi istri saya. Sampai hari ini masih trauma sama Atasila, sama Pak Wancai. Kok bisa trauma? Iya, karena dulu Katolik, saya bilang gini, waktu lagi pacaran tuh, Vivi, lu kan pernah retret Katolik? Pernah, gue juga pernah. Lu mau cobain nggak retret di Buddhis? Oh, ada juga, ada. Dia kaget, Pak Wancai. Retret Buddhis Pak Wancai nggak boleh ngomong, makan cuman sekali doang, jam 12 siang doang gitu ya. Iya lu. Sampai hari ini masih trauma sama Tasila, sama Pak Wancai. Nah, cuma dari situ dia melihat, wih, keren ya Dhamma ya. Semua ada jawabannya. Akhirnya sekarang sudah lebih Buddhis dibanding saya. Kalau saya lupa nyenco, Mel baca parita, iya lu. Saya meditasi, lu belum meditasi lu, iya juga. Dia yang mengingatkan saya sekarang. Oke, kenapa? Pada saat meditasi di awal-awal nyaman nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Tapi karena kita mau maju secara spiritual, kita harus berbuat hal seperti itu sampai jadi nyaman. So kalau kita mau maju, harus siap-siap sementara nggak nyaman. Contoh di awal nggak terbiasa nyambut orang, halo, selamat pagi, nama budaya, Om Itohut, nggak biasa dengan itu. Kasih deketin orang, ya nyambut mereka supaya mereka bisa diterima. Mungkin nggak nyaman kitanya, nggak apa-apa, lakukan terus. Kenapa? Kita mau maju bukan mau nyaman. Tapi kalau Anda mau nyaman, siap-siap nggak maju, itu aja. So pilihannya cuma satu, mau nyaman atau mau maju, nggak boleh dua-duanya. Yang Buddha pun sama lakukannya. Karena yang Buddha mau maju, 6 tahun sengsara, 2 tahun rela, halo. Tapi tetap bertekad kan, punya aditana, udah mulai apal bahasa-bahasa paling dikit-dikit. Sombong dikit, ya, mulai beraditana, punya tekad yang luar biasa beliau. Akhirnya jadi Buddha, pencerahan. Nah kita gimana? Cuma suruh nyambut aja, halo, nama budaya, takut-takut. Lagi, masalah kita di wihara adalah apa? Pakai baju kalau ke wihara, luar biasa hebatnya, betul nggak? Pakaian ke wihara sama pakaian di rumah nggak beda jauh. Halo teman-teman, bukan pakai tank top, bukan ya. Terbahaya. Setidaknya pakai pakaian rapi lah. Lebih bagus, lebih rapi. Lebih, ya mau ketemu teman-teman, mau ketemu biku sangha, rapi dikit lah. Jangan sampai kayak di rumah juga sama bajunya mau ke wihara. So, ini teman-teman yang bisa saya bagikan tentang bagaimana kita bisa menjadi umat Buddhis di zaman digital. Kita gunakan digital. Jangan sampai mau rugi. Aduh, saya nggak enak, malu-malu. Ya, mau maju atau mau nyaman? Kalau mau maju, siap-siap nggak nyaman. Nggak biasa, saya juga nggak biasa begini.
Umi Tohut, ya lu kira enak ngomong begini nih. Kalau Anda di posisi saya nih, mungkin kalau lihat saya di sini, jujur ngomong nih, saya cuma lihat 4 kotak. Di sebelah kanan saya ada 4 kotak. Ada Rendra Rukmana, yang saya lihat Anda semua. Ada Pak Poniran Jovi, ya. Ada Su Chung Hui yang lagi nggak ada gambar, lagi nggak buka open video, sama Su Chuan yang lagi open video. Itu doang. Sama layar besar, muka Emil doang. Lagi ngomong gini. Kebayang nggak sharing liatin kayak ngomong sama diri sendiri? Lu kira enak? Tapi saya belajar. Karena saya tahu digital harus begini. Saya belajar seperti ini. Awalnya gimana? Saya belajar melalui Instagram. Ya, bentar, baterai habis. Ya, saya belajar melalui Instagram. Saya dulu waktu awal pandemi, saya 2 bulan live Instagram tiap hari jelang malam. Live Instagram tiap hari. Saya ngapain? Sama kan Instagram kan? Liatin muka sendiri, ngomong, liatin chat tuh. Belajar, awal bingung-bingung, malu-malu, tegang-tegang, grogi-grogi, sampai ngomong aja udah. Sampai kayak sekarang ngomongnya. Mau maju atau mau nyaman? Kalau mau maju, siap-siap nggak nyaman. Karena kita ada pola yang diubah, pasti nggak nyaman. Karena kita mau maju, siap-siap nggak nyaman. Mau nyaman, ya siap-siap nggak maju. Pilihan di tangan Anda. Mau maju atau mau nyaman, teman-teman? Boleh teriak, biar ada mic-nya keluaran. Mau maju, mau nyaman? Mau maju, mau nyaman? Maju. Oke. Ya, saya akan dengar juga sih. Tapi semoga semua teriaknya mau maju gitu ya. Jadi ingat, mau maju atau mau nyaman? Kalau kita mau maju, siap-siap sebentar nggak nyaman. Kalau kita mau nyaman, siap-siap nggak maju. So, teman-teman, yuk sama-sama kita bisa melaksanakan menggunakan cara ini di Wihara untuk karena adalah Buddhism in digital era, kita punya rasa diterima. Di Zoom, kita kumpul, Mahaprastha, misalkan yuk Wihara atau Vistara, kita kumpul semua atau ya dimanapun Anda berada. Kumpul yuk lewat Zoom, platform Zoom. Tiap hari Jumat malam, Sadu United kumpul di Zoom. Kita bercanda bareng, kita sebelum bercanda bareng, jam 8, jam 9, kita ada baca parita dan meditasi bareng. Itu tiap Jumat malam, pasti ada. Kita baca parita, sama meditasi bareng, dan itu dari kadang-kadang dari pakai bahasa Pali, dari Theravada, kadang-kadang saya pimpin pakai Mahayana, ada yang Tantrayana, macam-macam. Ya, setelah itu, kelar itu, baru kita meditasi sebentar, habis meditasi, kita sharing apa yang pengalaman di meditasinya, setelah selesai itu, baru kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketiwi, sharing-sharing untuk apa? Terima. Ada yang baru datang baru join ke Sadu United, baru kita juga sama. Halo, apa kabar? Kerja di mana? Kita kumpul semuanya, seru-seru. Terima. Kasih kerjaan berguna, rasa berharga. Kita terima kasih dengan mereka. Ya, dan bagaimana cara menyebarkannya? Dengan safe tadi. Kita belajar praktek Dhamma, ya, untuk kita bisa menyebarkan Dhamma itu sendiri, dan bagaimana caranya untuk dalam digital era, kita give solution, kita pakai akses sosmed, value hidup dengan Dhamma, dan kita mengedukasi mereka supaya mereka lebih tercerahkan, lebih baik dengan Dhamma. Sampai sini ada pertanyaan? Mohon bagi peserta yang mau tanya nanti di depan kamera ya, biar kok emailnya bisa nanya semoga ya. Kalau ada yang mau nanya, thank you kalau ada yang mau nanya. Tapi kadang-kadang saya tegang-tegang juga sama Buddhis nih. Tiap kali ada pertanyaan, langsung kalau di Buddhis kan banget. Batin tenang seimbang. Enggak nyambung. Langsung meditasi. Karena saking batin tenang seimbang, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Ya, semoga ini karena mahasiswa Mahaprastha, ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Iya. Oh, ada. Mitahut. Yes, silakan. Sebelumnya Mitovo. Oh, nggak ada suaranya? Sorry. Bentar. Maaf. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dharma Chandra, atau nama biasanya itu Yulia Wirianti. Izin bertanya kok. Ya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya ini kan background-nya itu dari desa gitu kok. Terus agama Buddha itu di desa itu minoritas gitu. Terus pertanyaannya, bagaimana cara agar
terutama saya, meyakinkan teman atau adik-adik di kampung itu tidak minder karena beragama Buddha itu minoritas gitu. Terus bagaimana sih saya itu mengedukasi mereka untuk menumbuhkan rasa percaya diri gitu. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, jadi yang kedua ini saya minta tips untuk bisa bermeditasi di mana saja. Saya sebagai mahasiswi ketika ingin kuliah gitu, terus biar fokus pada apa nanti materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi bagaimana sih kita bisa bermeditasi di mungkin situasi dan kondisi itu saat berisik gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Pertanyaan pertama bagus banget. Bagaimana caranya untuk mereka bisa lebih pede, gitu kan? Bisa lebih gak minder, gitu ya. Oke, kenapa orang minder? Saya lupa waktu itu siapa yang ngomong ya. Ada biku siapa? Ada biku Zen siapa yang bicara? Itu ada mungkin kalau nanti ada yang tahu, boleh kasih tahu saya. Saya lupa. Saya pernah dibaca di buku Zen. Tiap hari dia self talk. Beliau self talk. Self talk itu ngomong sama diri sendiri. Ya, itu ada satu biku Zen seperti itu, tiap hari ngomong sama diri sendiri. Pada saat saya pelajari neuroscience, ternyata setiap hari kita ada ribuan kali berbicara sama diri sendiri. Contohnya, aduh bego nih, aduh susah nih, bisa nggak ya? Nah, kadang kita begitu kan? Itu namanya self talk, bicara sama diri sendiri. Itu ribuan kali dalam sehari. Nah, pertanyaan saya, self talk-nya Anda itu negatif atau positif? Kalau self-talk-nya negatif, selalu ngomongnya adalah, wah susah nih, wah nggak bisa nih. Ini meditasi kalau rame-rame ya gimana bisa fokus, kayak berat nih. Oke, dan itu, wah ini kuliah susah banget nih. Belajar abhidhamma makin amsyong, waduh abhidhamma lagi, pusing banget nih ya. Ngomongin pikiran, waduh nggak ngerti dah. Kalau tiap kali self-talk di otak kita negatif, aduh kita kan minoritas, bisa apa? Aduh kita kan juga gak ada suatu hal yang bisa dibanggakan, kita mesti gimana? Itu self-talk-nya negatif. Kalau self-talk yang negatif, akhirnya diri kita menjadi nggak pede. Ini ada siklusnya. Oke. Sekali lagi, kalau self-talk yang negatif, siklusnya akan membuat diri kita nggak pede. Kalau diri kita nggak pede, akhirnya antisipasi untuk masa depannya jadi orang pesimis. Susah lah, nggak mungkin lah, nggak bisa lah, aduh gue sukses lah, nggak mungkin lah, bapak gue petani, emak gue petani, kakek gue petani, masa gue pengusaha, nggak mungkin lah. Kenapa? Self-talk-nya negatif. Nggak pede, jadi pesimis. Orang yang pesimis akan jadi orang reaktif. Apa tuh reaktif? Sensitif. Diomong dikit baper. Ya, ditol dikit bete, moodnya jelek. Nah, itu jadi begitu. Oke. Kalau self-talk yang positif dirubah. Jadi gimana caranya untuk mereka lebih pede? Ajarkan mereka self-talk yang positif. Apa itu self-talk yang positif? Coba dulu baru tahu, nggak coba mana tahu. Iya, misalnya begitu. Lebih yakin sama diri sendiri. Bisa nggak, Mil? Bisa. Tahu caranya? Belum tahu, tapi pasti someday ketemu caranya. Bisa Mil ya? Bisa. Oke. Oh ini mah, oke. Gue belum tahu, cuman gue cari tahu caranya. Kayak saya ajar anak saya gini. Waktu itu anak saya yang pertama, dia lagi belajar, kan belajar di online agak setengah mati ya buat dia ya. Buat anak kecil kan susah banget kan. Dia kesel kayak itu. Dia sampai gebrak meja. Bah, kenapa nih anak ini? Kenapa kamu? Kesel Dedi, kenapa emangnya? Susah banget sih ini katanya. Oh, susah ya, saya bilang. Susah. Apa yang susah? Ini. Feral nggak ngerti ini nih. Oke, siap. Saya tanya sama dia. Kamu pernah nggak main game susah? Pernah. Bisa lewat nggak? Bisa. Kok bisa? Ya coba terus, Dedi. Oke. Susah. Coba terus. Jadi bisa. Bisa. Nah, pas bisa lewatin game itu, level itu, pas kamu balik lagi, jadi bisa nggak? Gampang, Dedi. Oke. Berarti ada nggak kata susah? Ini kata-kata saya. Saya juga kaget nih bisa ngomong gini. Nggak ada, Dedi. Oke, nggak ada ya. Ini susah nggak ada ya. Yang ada apa? Oke. Dia ketawa. Cip, Dedi. Tidak ada susah. Yang ada belum terlatih. Wah, saya bilang, anaknya juga calon trainer berarti. Dia bilang gitu. Nggak ada susah, belum terlatih. So, oke, dia bilang,
Nah, setiap bagus ya anak ini sekarang lagi nih. Setiap ada kesulitan, dia bilang gini, oke, gue cuman belum tahu caranya. Ini gampang sebenarnya. Cuman belum tahu caranya. Gue tahu caranya jadi gampang. Nah, kalau self talk seperti itu, semangat gak dia? Pede nggak orangnya? Karena self talk-nya positif. Self talk-nya positif, dia akan jadi orang yang lebih pede. Orang yang pede, orang yang percaya diri, antisipasi untuk masa depannya lebih optimis dia. Akhirnya jadi orang yang proaktif, nggak perlu disuruh udah lakuin. Karena dia tahu masa depannya cerah dan baik. So yang mesti diubah adalah self talk-nya. Dia ngomong sama diri sendiri, ngomongnya sering apa? Gimana caranya ngomong sama mereka yang di desa tadi? Ngomong, okay, everything is possible. Ngomong dengan damai. Loh, kan yang udah ngomong. Tadi sudah, tadi saya bilang ya, jurus saya cuma satu. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah pelopor. Satu berawal dari pikiran. Lu pikir susah, jadi susah. Lu pikir bisa, jadi bisa. Lu pikir gampang, jadi gampang. Lu mikirnya apa sekarang? Susah ya susah. Gampang ya gampang. Bisa ya bisa. Mikirnya apa sekarang? Nah, itu yang saya bisa terapkan, dia nomor 1. Ya, jadi, gimana cara buat orang pede? Self-talk-nya positif. Dia jadi pede. Dia akan jadi nggak minder lagi. Oke, saya bisa. Diubah mindset-nya. Kedua, gimana caranya meditasi di tempat manapun juga. Setahu saya, waktu yang Buddha meditasi, ada filmnya kok. Ya, saya juga tahu dari film ini. Waktu yang Buddha meditasi, ada anjing gonggong terus. Ya, ada anjing gonggong terus, dan akhirnya ada muridnya, saya lupa, Sariputta atau Moggallana datang, nanya apa yang Buddha? Yang Buddha bisa meditasi? Dalam kondisi gini, ya Buddha bilang, meditasi dimanapun bisa. Ya, suara mau berisik pun juga bisa meditasi. So, kalau yang Buddha ajakan seperti ini, tergantung dari kita. Kita mau melawan suara berisik amat sih, bisa pada diem enggak? Ataukah kita fokus ya dirubah, kita mendengarkan suara berisik itu? Kalau buat saya, pas lagi berisik, saya fokusnya ke berisik itu. Ya, saya bukan ngajar meditasi ya, kalau ngajar meditasi kita sama suhu, ya masih lebih baik lagi. Cuma kalau saya pribadi, saya pernah ngalamin yang sama. Ya, kalau saya lagi butuh meditasi, saya malah fokusnya ke suara berisik tadi. Suara berisik yang saya jadikan pusat perhatian saya makin tenang, makin bisa in-depth dengan pikiran saya sendiri. Tapi kalau jurus gimananya, kita yang suhu ya. Saya belum levelnya untuk ngajar meditasi. Bahaya. Sesat yang ada. Jangan. Jangan kalau saya, gitu cara saya. Untuk membuat saya lebih tenang doang. Lebih tenang, lebih fokus sama pikiran saya, dan bisa makin in-depth sama pikiran saya sendiri. Dan tanpa terganggu sama yang lain. Karena fokusnya saya rubah aja. Daripada saya kesel sama kebisingan, ya saya rubah fokusnya. Menikmati kebisingan itu sendiri. Akhirnya saya lebih tenang, lebih damai, dan bisa masuk dalam pikiran saya sendiri. Semoga menjawab. Dan kayaknya waktu saya sudah habis. Nanti saya malah ngambil waktunya Su Chung Hui. Mohon maaf. Ya, karena jam 4:03. Ya, so teman-teman, anytime boleh ngobrol-ngobrol nanti, mau WA saya silahkan, ya mau ngobrol-ngobrol silahkan, ya boleh kasih nomor telepon, boleh ya. Ya kalau mau WA saya atau mau kontak saya silahkan di IG-nya Emil_Atmajaya, silahkan, atau ke handphone saya 0818 08888 568. Ya, ini telepon saya. 018 08888 568. Ya, silakan mau kontak-kontak, mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing silakan aja, saya welcome banget. Intinya adalah hari ini bagaimana kita bisa belajar untuk beradaptasi dengan zaman. Ya, jangan sampai kita melawan zaman. Dhamma nggak mungkin hilang, tapi yang belajar Dhamma bisa hilang kalau kita tidak merubah cara kita lebih baik. Itu saya yang pertama. Ya, yang kedua adalah tadi saya bilang sedikit tambahan Su, mohon maaf ya, saya minta waktu 3 menit Su ya. Karena udah ngambil waktu Su. Gimana caranya supaya kita bisa meng-encourage senior-senior kita? Sometimes diri kita itu adalah kalau anak muda, demennya hura-hura. Wah, happy, wah seru-seru, narik-narik. Tapi lupa sama dengan what next. After this, what next? Setelah ini apa yang akan kita lakukan? Nah, kita dalam proposal, kalau masih ada pasukan untuk yang lebih senior, kita mesti kasih tahu mereka bahwa kita buat acara ini, fungsinya buat ini, dan after ini kita melakukan ini.
Nah, itu butuhnya mereka. Dan saya encourage juga teman-teman yang lain, yuk, saat kreativitas dari orang-orang muda bertemu dengan kebijaksanaan dari orang-orang lebih senior, disitulah akan bertumbuhnya atau berlangsungnya pertumbuhan lintas generasi. So, kreativitas orang muda dan kebijaksanaan dari orang tua. So, anak muda juga harus lihat apa yang dilihat oleh orang lebih senior. Orang senior juga bisa lihat ada upgrade apa, ada ilmu baru apa, ada kreativitas apa yang baru-baru dari orang muda. Ini bertemu dua ini, disitulah akan timbulnya pertumbuhan lintas generasi. Yes, semoga bermanfaat, semoga bisa tampil semangat dalam Dhamma, dan sama-sama kita bisa mengembangkan berdhamma dan belajar dan praktek Dhamma. Oke semuanya, thank you, Amitohu, Cisisu.